Selamat datang di Super Podcast Show, Podcast Malam Kliwon X Aba Pican. Sebelum kita mulai sesi malam hari ini, Yoi. ini spesial banget teman-teman. Kalau ngomongin horor, kalau ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan spiritual, kita butuh energi yang besar gitu. Nah, kami di sini butuh energi teman-teman semuanya sebelum mengawali, karena ini adalah kota terakhir dan Bogor yang dipilih oleh Super Podcast Show. Kita tepuk tangan dulu yang meriah untuk Super Podcast Show. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menyelenggarakan, yang di belakang, yang di atas, mas-mas, mbak-mbak, terima kasih sudah menyelenggarakan Super Podcast Show. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Luar biasa, saya Bimo Kusumo. Saya Danu. Pamit undur diri. Selamat malam. Belum. Gak. Belum mulai. Oke. Aduh. Ini adalah pertama kalinya sebenarnya Podcast Malam Kliwon akhirnya main ke Bogor. Betul. Waduh. Di sini coba teman Kliwon yang dari Bogor angkat tangan dong. Ada di belakang. Wih. Wah, ini dari Jakarta. Mantap, dari Jakarta 3 cewek 2 cowok. Nggak bakal balik ke Jakarta malam hari ini. Pertanyaannya kan baliknya kemana ya? Aduh, terima kasih juga untuk Jarum Super dan teman-teman semuanya. Sekali lagi senang banget akhirnya Podcast Malam Kliwon bisa ada di Super Podcast Show. Mungkin buat teman-teman yang datang ke, oh iya, terima kasih juga buat teman-teman Vibar ya. Tepuk tangan dulu untuk Vibar. Gokil Vibar. Karena kita booking Vibar sampai jam 3 pagi nanti teman-teman ya. Oke. Ya, ada sholawatan bareng soalnya. Mungkin buat teman-teman yang baru tahu Podcast Malam Kliwon, sebenarnya kita nggak horor-horor banget gitu ya. Kita tuh podcast horor bergenre fun horor gitu. Iya. Oke. Ini Bogor tuh ternyata setelah kita lihat-lihat lagi ya di Spotify, di YouTube cerita-ceritanya PMK, itu adalah salah satu kota yang juga punya banyak cerita horor. Betul. Selain Malang ya. Selain Malang, kita sebut saja di sini ada Batu Tulis. Gitu. Batu Tulis ini ternyata banyak banget dipakai untuk apa namanya? Ritual sih. Ritual. Ada yang tahu Batu Tulis di mana? Di Bogor? Tahu ya. Tahu. Oke. Terus ada beberapa spot juga yang punya banyak cerita mistis. Dan salah satunya Podcast Malam Kliwon itu pernah melakukan penelusuran Betul. ke daerah Empang. Nah, di daerah Empang itu ada salah satu panti jompo yang sudah ditinggalkan. Ada yang tahu atau tahu lokasinya? Panti jompo yang terbengkalai dari 2015 kalau Pokoknya di situ ada jembatan. Di jembatan itu sebelumnya ada toko thrifting. Nah, itu kita masuk di jembatan situ tuh. Gitu. ada apa aja di situ waktu itu ya pas kita penelusuran? Banyak lah. Banyak banget pokoknya entitas-entitasnya. Oke, tapi sebelum kita cerita-cerita horor, nanti kita juga coba undang teman-teman yang punya cerita horor dari Bogor juga mungkin ya, karena kita juga punya banyak merchandise. Jadi mungkin juga di sini ada 1-2 teman-teman yang Super Podcast Show ya. Super Podcast Show tuh apa sih gitu. Terus juga kenapa banyak kota gitu ya. Jadi kita manggilnya Super Friends nih yang ada di sini nih. Jadi bukan teman-teman tapi Super Friends. Nah, Super Podcast Show itu khususnya di tahun 2024 adalah kolaborasi talent-talent podcast nih ya, Super Friends nasional bareng Super Music. Dan program podcast offline dari Super Music yang pastinya selalu ngasih Super Friends semua tuh obrolan-obrolan seru mulai dari isu dan juga tren yang lagi happening, Ya. lifestyle gitu ya, culture sampai juga musik gitu. Nah, jadi buat Super Friends di sini jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Super Music Yes. dan follow Instagramnya @supermusic_id. Betul. Biar lo bisa dapat informasi terupdate seputar musik dan juga lifestyle. Nah, gitu dia. Kalau teman-teman ke Instagram ke YouTube-nya Super Music juga sering ada muka saya. Ya, Super Talks ya programnya. Oke. Dan juga kita nggak lupa ngucapin terima kasih dulu nih buat semua media partner, juga buat official ticketing partner blibli.com. Dan tadi media partner ada Bogor Estetika, Bogorken, Bogor Viral, City of Bogor, Info Cibinong, Inef Media, Halo Bogor,
Info Parung, warga lokal Bogor media yang sudah support acara ini. Oke? Dan gak lupa kita juga selalu harus ngomong ini. Super musik ini rasanya super. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi kemarin tuh kami sudah mengkurasi ya. Ada 2 buah cerita yang akan kami ceritakan kembali di sini. Satu dari aku, satu dari Bimo, dan nanti juga kita akan ngajak Super Friends yang hadir di sini untuk cerita bareng kami di stage ya. Jadi silakan disiapkan cerita-cerita horornya. Kita masuk ke cerita pertama kali ya. Boleh. Ini beneran ya, kita nggak pernah melebih-lebihkan, melebay-lebaykan cerita yang kita dapat dari teman-teman Kliwon, pendengar kami ya. Ceritanya masih ada di sini. Jadi ini juga salah satu spot yang punya banyak cerita mistisnya juga di Bogor, yaitu Jembatan Soekarno di Riung Gunung. Di mana itu? Puncak. Ada ya? Oh, di Puncak Iya, ya? daerah Puncak. Oh, Puncak masih Bogor ya? Masih Bogor dong. Oh, Warpat tuh berarti masih Bogor, guys. Sampai mana batasnya? Cianjur. Puncak pas ya. Puncak pas ke atas tuh udah Cianjur ya? Oh, oke. Iya, Oke. iya. Jadi ini kita sebut saja yang ngirim cerita tuh namanya Anton ya. Jadi si Anton ini sama teman-temannya, dia itu ber-10 orang. Rencananya tuh dia mau touring ke daerah Cianjur. Dan mereka itu menggunakan motor. Jadi ber-10 menggunakan 5 motor. Boncengan tuh. Kejadian ini terjadi di tahun 2005 waktu itu. Jadi mereka tuh touring pakai 5 motor, berdua gitu ya. Dan mereka jalan dari Bekasi itu ke daerah Cianjur, berangkat dari 2:30 lah, jam 2:30 sore. Mereka lewatin jalur Puncak. Nah, setelah berangkat dari Bekasi jam 2:30, mereka itu selama perjalanan lancar-lancar lah, aman-aman aja. Dan mereka motoran ngelewatin jalur Sentul yang tembus ke Jalan Gadok. Gitu. Mereka sampai di Gadok kurang lebih jam 6:30 malam. Nah, di perjalanan tuh mereka tuh sering berhenti-berhenti istirahat, jadinya agak lama lah perjalanannya. Lanjut mereka masuk ke jalur Puncak nih. Saat itu kondisinya tuh ya ramai lancar lah ya. Maksudnya masih banyak motor, masih banyak mobil lalu lalang. Dan sampailah mereka itu di pertigaan Taman Safari waktu itu. Pertigaan Taman Safari itu sekitar jam 6:30 atau jam 7 malam lah. Mampirlah mereka ke warkop, istirahat dan makan-makan. Akhirnya setengah 9 mereka lanjut jalan nih. Nah, mereka posisinya si Anton ini sama temennya Rian, mereka berdua nih yang akan jadi karakter utama di cerita ini. Mereka berdua itu posisinya tuh paling belakang dari rombongan. Gitu. Kondisi masih rame jalanan, tapi sampai sekitar Tugu Cisarua itu yang banyak mulai banyak kebun teh ya. Mulai banyak kebun teh itu mulailah turun kabut tipis tuh waktu itu. Posisi mereka masih di paling belakang dan mereka masih bisa ngelihat rombongan atau teman-temannya yang lain. Sampai beberapa menit mereka jalan di situ, masuklah mereka ke area si jembatan penyeberangan orang ya, JPO Riung Gunung ini. Ketika mereka masuk ke jalan itu, kabutnya tuh makin tebel. Kabutnya udah nggak tipis lagi, makin tebel. Jadi jarak pandangnya tuh semakin dekat gitu. Mereka berdua jalan dan mereka notice kalau ternyata ada perubahan nih. Jalanan yang tadinya banyak motor, masih ada lalu lalang gitu ya. Tiba-tiba setelah lewat JPO itu tuh jadi sepi. Dan treknya jadi lurus banget. Jadi ke belakang lurus. Padahal harusnya di area itu jalannya tuh berkelok, ya kan? Jalannya tuh berkelok. Nah, di situ si Anton sama Rian ini mulai panik lah. Cuma masih belum yang histeris banget gitu. Masih coba tenang
Dan mereka colek-colekan tuh. Ini kok jalannya nggak berkelok ya, jalannya jadi lurus. Coba kontak dong anak-anak, coba kontak anak-anak. Nah, si Anton yang bawa motor bilang ke Rian, coba telepon atau chat teman-teman. Waktu itu 2005 belum ada ini ya, belum ada WhatsApp ya, jadi cuma telepon doang. Nah, sinyalnya hilang sampai mereka memutuskan untuk minggir. Mereka minggir ke kiri, berhenti. Si Anton ini juga ngeluarin handphone, dan ternyata sinyalnya Anton juga hilang. Kedua-duanya nggak bisa ngontak temennya, sinyalnya hilang. Terus mereka memutuskan untuk jalan lagi. Pas lagi mau bersiap untuk ke motor, tiba-tiba ada suara bapak-bapak dari arah belakang mereka. Si bapak-bapak ini ada luka-lukanya di wajahnya, di tangannya gitu ya. Dan bapak-bapak ini teriak, Mas, tolong mas, tolong. Si Antonnya ini nengok dong, langsung ngerespon, Pak, bapak kenapa pak? Tolong mas, tolongin anak saya, katanya gitu. Terus mereka agak jalan meninggalkan motornya, mereka jalan. Terus ternyata ada truk yang lagi kayak kecelakaan gitu di pinggir jalan. Truk lagi kecelakaan. Si bapak itu bilang, Mas, tolongin anak saya di dalam. Nah, si Anton pengen nolongin. Dia pengen nolongin karena ngerasa iba gitu ya, ngerasa kasihan. Tapi si Rian, ini yang kayaknya si Rian ini agak lebih mengerti ya kondisi yang lagi mereka alami. Si Rian itu bilang ke Anton, Ton udah, jangan diwaro, jangan ditanggepin. Yuk, cabut yuk ke motor. Si Anton akhirnya bilang ke bapak itu, Pak, maaf pak, kami nggak bisa bantu sekarang. Kami cariin orang ya buat kesini. Akhirnya mereka berdua ke motor, nyalain motor dan jalan. Si Rian bilang ke Anton, coba lu lihat di spion, ada nggak tuh bawa bapak, ada nggak tuh truknya. Mereka ngeliat spion dan bener, nggak ada sama sekali truk bapak dan anak itu. Udah, mereka ngerasa kalau oke, ini bukan lagi di alam yang nyata nih berarti. Apa yang mereka alami sekarang nih mungkin lagi nembus ke dimensi lain yang ada di area itu. Mereka akhirnya jalan terus sampai kurang lebih hampir 2 km. Tiba-tiba mereka ini mungkin agak nggak masuk akal ya, tapi ini cerita dari yang disabit ke kami. Mereka berhenti karena di depan mereka tuh ada laut. Serius, di depan mereka tuh ada laut. Ada kapalnya nggak? Kapal laut kalau itu. Kalau ada kapalnya jadi Budiono Siregar. Cita-citanya jadi orang, kok cita-citanya jadi benda ya? Orang kok cita-cita jadi benda? Cita-cita mau jadi apa? Espresso Gold. Jadi dibuka ngeklik loh. Dibuka ngeklik. Oke, tadi sampai mana ya? Oh, sampai laut. Sampai laut. Mereka ngelihat laut. Si yang bawa motor, si Anton, itu sampai nabok mukanya. Karena dia mikir, ini gue mimpi gak sih? Dia nabok mukanya, merah tuh katanya mukanya. Anjing sakit banget, ternyata gue gak mimpi nih. Dia bilang ke Rian, Yan, lo ngeliat gak sih Yan? Iya, gue juga ngeliat kok. Nah, di laut itu mereka ngeliat dari dalam itu banyak orang yang bawa tongkat katanya. Jadi kayak orang mau perang gitu loh. Jadi kayak banyak makhluk yang keluar dari laut dan kayak lagi nunggu komando buat perang. Akhirnya mereka ngerasa ini makin gak beres. Mereka balik badan, muter balik gitu ya, muter motornya, jalan lagi, ngebut sampai beberapa menit berikutnya mereka ngelihat ada sosok apa kita bilang ya? Tinggi kiris. Tunggu kiris. ada sosok kayak pocong gitu melintang di jalan. Si Anton ngerem mendadak, tapi nggak bisa tepat gitu ya, nggak pas. Akhirnya nabrak dan ngelindes si pocong itu. Jatuhlah mereka berdua. Brak. Abis mereka jatuh berdua, suasananya balik lagi ke yang awal.
Jadi mulai ada motor, mobil lagi lalu lalang, kabutnya tuh jadi tipis. Pokoknya kayak balik ke real life gitu ya. Mereka jatuh berdua, brak. Terus sama warga sekitar ditolongin, dibawa ke pinggir. Mereka berdua lilung tuh, kayak orang kayak orang habis kesambet gitu, bengong aja. Mas, kenapa mas? Mas, tadi kami lihat kecelakaan tunggal, tiba-tiba jatuh motornya. Terus mereka berdua bilang, Pak, tadi kami habis ngelewatin jembatan penyeberangan ini, kayak masuk ke alam lain deh Pak. Ada supir yang minta tolong, terus kami ngelihat laut, dan akhirnya kami ngelindas pocong, terus tiba-tiba di sini lagi. Nah ini kata orang-orang sekitar ya, dia bilang, si bapak-bapak ini bilang, makanya kalau lewat sini, Mas ini di jembatan penyeberangan ini, biasakan tuh ngelakson, permisi, atau jangan bengong. Jadi tetap fokus lah, karena udah banyak kejadian. Biasanya tuh outputnya selalu kecelakaan tunggal yang mungkin kurang lebih sama yang mereka berdua nih alamin gitu ya. Jadi sempet nyasar lah ke alam yang lain gitu. Nah, ini kata warga sekitar ya. Jadi di sini tuh sering banget kecelakaan karena masuk ke dimensi lain. Dan ternyata jembatan itu dipercaya sebagai gerbang goib yang kaget gua, tolong dong, yang nembus ke Laut Selatan. Makanya mereka tuh sempat ngelihat laut saat itu. Ya udah, warga sekitar tuh kembali ngingetin kalau lewat situ bicaralah yang baik. Itu jangan ngelantur, jangan ngomong kasar, dan ucapin salam atau sekedar klakson lah. Ini bisa dikomando lewat prompter nggak kalau mau keluar nih asap-asapan ini? Aduh. Akhirnya mereka bersepuluh ketemu lagi dan ngelanjutin perjalanan ke Cipanas, dan akhirnya selamat gitu. Alhamdulillah lah. Dan mereka sekarang jadi teman Kliwon juga. Oh iya? Iya, jadi pendengar lah. Siap. Karena ini cerita dari mereka langsung. Oke. Gitu. Itu cerita pertama ya. Cerita pertama dari jembatan apa ya? Penyeberangan orang di daerah Riung Gunung ya. Riung Gunung gitu. Iya, jadi menarik sih teman Kliwon. Jadi dan juga Super Friends ya. Kami menyebutnya teman Kliwon. Teman-teman yang setia bersama kami di podcast Malam Kliwon gitu. Jadi by data, podcast Malam Kliwon tuh mensortir kota-kota atau daerah-daerah yang sering memberikan cerita horornya, yang mana itu akan menjadi salah satu destinasi tur kami lah gitu. Yang sudah banyak itu ada Malang, Semarang, dan Jogja. Tapi ternyata setelah tadi kita di atas coba ngesortir lagi, ternyata banyak banget cerita horor itu dari Bogor. Makanya tadi sempet gua coba make sure lagi, oh iya Puncak itu juga masih masuk Bogor ya. Dan kalau dilihat lagi dari ke belakang-belakangnya, Bogor itu kan salah satu tonggak sejarahnya tanah Pasundan gitu ya, dengan segala macam budaya dan ceritanya gitu. Terus juga banyak juga cerita-cerita dari Puncak gitu. Villa-villanya itu wah horor-horor sekali, banyak sekali gitu ya. Tapi nggak tahu sekarang karena udah rame gitu ya di Puncak. Dan banyak juga tuh bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan yang masih dipercaya ini peninggalan-peninggalan Belanda itu masih ada di Bogor. Dan jangan lupakan ada satu tempat yang paling ikonik di Bogor, yaitu apa? Kebun Raya. Bogor. Nah, cerita berikutnya ini sebenarnya dari Kebun Raya gitu ya. Tapi menarik, tadi gue selintas bilang gitu ya, cita-cita lo mau jadi Jarum Super Espresso Gold gitu ya. Karena ini menarik nih teman-teman. Teman-teman ada yang udah di bagian ini atau udah di mejanya ada? Nah, ada ya. Tadi kan gue bilang ya ngebuka ngeklik. Nah, cara bukanya tuh ini yang ada apa sih namanya ya? Tongolan apa ya bahasa Indonesianya? Nah, gini itu ditekuk nih ke dalam gini, jadi dia akan bunyi klik 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 gitu.
Nah di sini juga ada barcode. Ya. Jadi teman-teman bisa Super Friends bisa scan di sini. Nanti itu adalah cara penggunaan atau cara ngebuka dari jarum Super Espresso Gold. Ini ada suaranya ya kalau dibuka ya. Ada suaranya kayak gini nih. No. Suaranya kayak gini nih, no. Jarum Super Espresso. Ini. Ya kalau denger iklan itu tahulah itu suara siapa ya, gitu ya. Iya, karena banyak yang nggak bisa buka ini ya, banyak yang nggak bisa buka kemasannya jarum Super Espresso Gold. Gitu. Betul. Yuk, sebelum ke cerita kedua, menarik banget tadi kita sempat meet and greet juga. Ternyata selain dari teman-teman komunitas stand up Indo Bogor gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman stand up Indo Bogor. Gokil. Di sini juga ada teman-teman komunitas Super Soccer juga nih ya. Bener ya? Dengan beragam klub-klubnya itu ya. Tapi emang sih gitu. Setan yang paling serem sekarang setan merah memang gitu ya. Setan yang paling menyedihkan. Ada di sini fans MU di sini? Ada Malu di sini ya? fans MU? Malu ya? Nggak apa-apa, jangan, gua fans MU. Mana fans MU, tunjuk tangan. Mana fans MU? Ya, kasihan. Ayo coba kita nyanyi dulu. We love United. We love United. Aduh, konana. Mendingan Paes sekalian. Iya. Dengan Martin Paes. Aduh. Beneran jadi tembok. Oke. Tadi berikutnya cerita dari Kebun Raya Bogor ya? Kebun Raya Bogor. Oke. Jadi abis Danu cerita, ini gua akan menceritakan plek-ketiplek cerita yang sudah dikirimkan teman Kliwon. Jadi teman-teman kalau mau dengerin podcast Malam Kliwon di Spotify atau di Noise, biasanya kami tuh benar-benar menceritakan apa yang ditulis sama teman Kliwon gitu ya. Jadi izin gue coba menceritakan, dan ini judulnya adalah Dimensi Lain di Kebun Raya Bogor. Gua nggak tahu dari 200 orang yang hadir di hari ini apakah juga pernah merasakan dimensi lain dari Kebun Raya Bogor atau punya sebenarnya 1-2 cerita. Tadi juga ada teman-teman kita tuh Super Friends yang cerita, "Bang, di Luwiliang tuh juga punya ceritanya sendiri gitu ya." Oh iya, di Luwiliang itu ternyata banyak menjadi tempat orang-orang yang pengen kebal. Betul. Yang pengen ngisi wapak itu jalannya ke Luwiliang ya. Iya. Kami tidak mengkultuskan horor itu hanya setan, Super Friends gitu ya. Horor itu banyak banget ngomongin. Jadi kalau ada yang lulusan IPA di sini, kalau kan family-nya supranatural gitu ya. Di atasnya lagi kingdom-nya spiritual gitu. Nah, banyak banget di bawah-bawahnya, kebudayaan lah, santet lah, dan lain-lain gitu. Oke, langsung aja coba gue ceritain ya. Ya. Halo Bang Danu dan Bang Bimo, serta rekan-rekan Potmawon, juga teman Kliwon semuanya, semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan buat kita dimanapun berada. Amin. Jadi kali ini gue baru dapat pengalaman yang susah banget masuk ke logika gue. Gue juga mengalaminya nggak sendiri, karena gue bareng istri juga saat itu. Awal dari cerita ini saat gue dan istri memutuskan buat pergi ke Kebun Raya Bogor. Jadi, gue dan istri punya kebiasaan, Bang. Setiap hari Rabu, di saat gue libur kerja, gue dan istri selalu sempetin waktu buat pergi keluar cari udara segar. Ya entah ke coffee shop sekitar rumah, ke danau, atau ke setu deket rumah, dan taman kota yang gak jauh dari rumah. Pada saat itu istri gue ngusulin buat pergi ke puncak. Dan itu tiba-tiba banget. Mungkin karena puncak lagi jadi trending pasca penertiban PKL. Dan dia penasaran sama suasana wajah puncak yang baru setelah penertiban. Oh, ini baru berarti nih? Lah, iya bener-bener juga. baru, iya. Baru ya. Tapi karena motor gue waktu itu gak memungkinkan untuk naik ke puncak, dikarenakan gue belum sempat servis rem saat itu, jadi gue memutuskan untuk ke Kebun Raya Bogor. Waktu itu kita pergi sekitar jam 9 pagi dari Tangerang Selatan, dan sampai sana itu sekitar jam 11-an. Sesampai di sana awalnya berjalan normal-normal aja, tapi emang suasananya agak sepi dan hening. Mungkin karena kita kesana pas weekdays atau hari Rabu.
Nah, dari area parkir kita memutuskan ke arah kanan, yaitu ke salah satu area tanaman air. Dan tempatnya itu ada di bawah. Jadi kita harus turun melewati beberapa anak tangga. Sampai di sana kita langsung foto-foto, take video, dan ngobrol-ngobrol lah. Saat di pertengahan obrolan, tiba-tiba belakang kerudung istri gue itu kayak ada yang niup-niup dan kebas-kebas. Nah, terus kan dia risih tuh. Dia bilang tuh ke gue, "Ayah, ini angin apa daun sih yang kebas-kebas kerudung belakang saya?" Enggak saya, belakangku gitu. Tanya dia heran. Langsung gue jawab aja, "Daun tanaman itu kena angin terus nyentuh kerudung." Saat itu kita cuek aja dan ya udah, masih berpikir logis saja. Singkat cerita, kita udah buat muterin hampir setengah tempat itu dan kita tiba di salah satu danau yang ikonik dari tempat itu, namanya Danau Gunting. Dan di pinggiran danau itu kan banyak bangku-bangku ya. Kita duduk-duduk lagi di sana sambil istirahat dan ngemil-ngemil makanan ringan. Jauh di seberang danau itu ada bangku yang berjajar juga. Dan istri gua ngelihat perempuan dan laki-laki berpasangan duduk di bangku seberang danau. Mereka berpakaian sangat rapi, lalu perempuannya bergaun putih panjang dan laki-lakinya berjas setelan hitam menggunakan kemeja putih. Istri gue terpaku melihat pasangan itu dan gue yang heran lihat istri gue bengong sambil natap ke arah seberang danau, refleks ngomong, "Bun, kamu ngeliatin apaan sih? Air mancur, burung dara, atau apa?" Tanya gue dengan heran. Lalu istri gue jawab dengan mata yang masih terpaku ke bangku seberang danau itu, "Enggak ya, itu lucu banget deh, ada yang abis foto priwet kayaknya. Bajunya nyentrik banget, kayak baju orang zaman dulu." Nah, gue kaget tuh di situ. Karena sepenglihatan gue di bangku seberang danau itu nggak ada siapa-siapa yang duduk. Tapi gue nggak mau buat situasi atau ngebuka situasi itu jadi aneh. Gue berusaha tenang, lalu ajak istri gue buat keliling lagi dan ajak dia pulang secepatnya. Kemudian kita muterin danau itu dan saat kita lagi jalan ke arah parkiran, gue nanya istri, "Jam berapa nih sekarang?" Karena gue gak pakai jam tangan dan males buka HP waktu itu. Istri gue langsung nunjukin jam tangannya dan langsung menunjukkan jam 4 sore. Setibanya di parkiran itu, gue tiba-tiba mau buang air besar dan istri gue katanya gak nyaman karena kebetulan, maaf, dia lagi haid saat itu. Ya udah, kita ke kamar mandi yang letaknya ada di ujung parkiran. Saat gue dan istri gue sudah selesai di kamar mandi masing-masing, betapa herannya gue. Aneh, kaget, syok dan campur aduk rasanya. Karena waktu kita keluar dari area WC kamar mandi, tiba-tiba hari sudah malam dan menunjukkan jam 8:30 malam pada saat itu. Jarak yang sangat jauh melewati beberapa jam dari sebelum kita masuk ke kamar mandi. Kita gak ada yang ngomong sama sekali pada saat itu dan bergegas langsung pulang, lalu keluar dari area itu. Bapak security pun yang berjaga di area Kebun Raya Bogor pun sempat mencari dan menunggu keberadaan kami. Karena motor pengunjung yang tersisa di parkiran itu hanyalah motor gue. Dan anehnya lagi, pihak security pun ngecek kamar mandi yang kita pakai saat itu, tapi kamar mandinya kosong. Gak ada orang satu pun di area itu. Berarti kami juga gak terlihat di situ. Kejadian ini baru banget kok bang, tepatnya tanggal 24 Juli 2024. Dan saat kejadian itu berlangsung, kita masih gak percaya kalau kita benar-benar ngalamin hal yang seaneh itu ada di hidup kita berdua. Bahkan gue masih gemeteran kalau inget cerita kok. Maaf. Aduh maaf. Saya kagetan bukan latahan. Udah mau habis kok, udah mau habis. Karena masih kebayang sama situasi hari itu. Bayangin kebun raya yang seluas itu isinya kayak cuman kita berdua doang. Ditambah lagi mengalami hal yang benar-benar gak bisa masuk logika. Sebelumnya terima kasih banyak
udah dibacain ceritanya. Maaf kalau ada salah-salah kata penyampaian cerita. Semangat terus buat abang-abang semua dan sukses selalu buat PMK. Amin. Amin. Tepuk tangan buat yang tadi. Enggak dong. Apa sih baunya beginian ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Aduh. Oke, ini berarti cerita dari seorang pasangan ya, sebuah pasangan. Kok sebuah sih? Apa sih istilahnya? Sepasang. Sepasang kekasih. Sebuah itu Benda. ya. Nah, ini cerita dari Kebun Raya Bogor dan yang paling menarik tadi ketika masuk ke toilet itu jam berapa? Jam 4. Jam 4 sore dan mereka keluar di jam 8:30 malam. Sembelit kayaknya. Gue curiga lakinya sembelit, bro. Tapi ini dari sekian banyak cerita horor ya, penampakan, terus juga dengerin suara setan kembar gitu ya. Ini yang masih belum, ya memang nggak bisa dipikirin pakai logika ya, ngomongin spiritual ya. Perbedaan jam, perbedaan dimensi gitu. Gue nggak tahu ada nggak yang pernah ngerasain gitu. Lo tiba-tiba kayak hilang di 1-2 momen gitu ya. Iya. Dan ini pernah terjadi sama Alit Susanto. Tahu Mas Alit nggak? Kalau tahu gitu Motovlogger dia ya. Motovlogger gitu. Content creator juga. Itu pas lagi di Alas Roban, dia pernah kayak gitu tuh. Kayaknya muter-muter aja di area itu, tiba-tiba udah jam berapa gitu. Iya, dan secara benang merah sama sebenarnya sama cerita yang sebelumnya ya. Bahkan yang sebelumnya tuh sampai kecelakaan kan. Nah yang ini untungnya mereka semua nggak ngalamin hal-hal yang buruk ya. Tuh. Cuma ngeliat dua sosok yang kayak lagi prewedding Iya. setelannya, iya kan? Kebun Raya Bogor sangker itu Super Friends. Serius. Apa yang pernah lo dengar? Ada mikrofon nggak, teman-teman panitia? Coba angkat tangannya. Nanti langsung dikasih hadiah dari kita deh. Ayo yang punya Ada ya? atau yang pernah dengar pengalaman mistis di Kebun Raya Bogor. Merchandise-nya sudah disiapin teman-teman ya. Any kind of merchandise kita kasih aja. Oke. Siapa? Ada? Ayo. Yang pernah denger aja deh dari teman atau dari apa gitu tentang Kebun Raya. Oh, Ada? juga lo tadi katanya ada. Ditodong nggak ada yang berani. Ini kita nggak bisa ngeliat ke belakang ya, gelap banget ya. Nah, nih, ini menarik banget nih. Sebelumnya, ini menarik banget. Nih, ada beberapa kiriman cerita yang masuk ke podcast Malam Kliwon. Cerita horor itu bukan di kuburan aja. Tadi gue udah sempet sharing sama teman-teman pas meet and greet ya. Coba gue pengen nanya deh. Rumah sakit, tempat yang paling horor menurut kalian apa? ICU. Bukan kamar mayat cuy. ICU. Kasir. Iya lagi. Iya lagi guys, iya lagi. Tidak. Apalagi nggak pakai BPJS tuh. Apalagi agen asuransi lo pergi aja nggak mau ngurusin. Minta closing doang di depan. Enggak. Iya, ICU. Kenapa ICU? Karena ternyata itu adalah bukan portal ya. Mohon izin sebelumnya, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman yang mungkin punya pengalaman keluarganya atau rekannya di ICU. Tapi secara general ICU itu adalah tempat hidup mati seseorang. Gitu. Versinya banyak banget. Teman-teman spiritualis yang kita ajak ngobrol, mereka bilang di situ tuh udah berkumpul lah energi-energi goibnya gitu. Ada yang bilang malaikat pencabut nyawa udah ngumpul di situ gitu. Iya. Dan di ICU itu nggak cuman penyakit yang klinis, tapi kita nggak tahu yang masuk ICU itu punya pegangan kah atau maaf ya sekarat karena guna-guna kah gitu. Jadi itu sebenarnya tempat yang paling sakral kalau di rumah sakit gitu teman-teman. Dan diskotik Atau bar ya. atau bar.
Tapi bukan Vibar. Bukan, Vibar mah keren. Vibar mah aman. Wah, tidak ada. Keren. Tuh. Pergi kalian semua. Pergi. Vibar mah bisa nyembur-nyembur gini. Bisa, nggak ada ini. Pokoknya bar yang nggak bisa nyembur itu yang horor gitu. Nah, pokoknya bar bisa serem kecuali Vibar. Nah, kecuali Vibar Bogor. Mantap, keren. Maaf ya. Tapi ini seru sih gitu. Kenapa di bar atau diskotik kira-kira? Ya yang udah tahu denger jangan dikasih tahu. Kenapa? Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman owner bar atau yang lain-lain gitu. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Pesugihan. Pesugihan itu sebenarnya Biar rame. bukan bar doang. Toko kelontong sebelah rumah gue juga pakai pesugihan. Warung Madura enggak, tapi live biasanya dia sambil live. Sama video call. Video call mulu. Ngelayanin males-malesan. Giliran dicelurit bingung tuh. yang kemarin. Iya. Gitu. Jadi kami mendapatkan beberapa cerita dari salah satunya narsum kami itu di salah satu bar lah yang ada di Jakarta. Di Gitu. Pik 2. Nah, aman dah. Kan banyak ya. Banyak kan ya, banyak ya. ya. Nah, itu kadang di bar, ini dari sekian orang nih, apalagi nanti udah masuk jam malam, sesi malam gitu ya, lampu udah mulai gelap. Kalau misalnya ada satu orang yang kayaknya mencurigakan dan gak ngapa-ngapain, itu bisa jadi bukan manusia guys. Dan mungkin teman-teman di bar atau di kasir yang sering closing itu ngalamin atau di belakang gitu ya. Banyak banget pesenan itu yang real ada orangnya tapi disamperin orangnya beda, namanya beda gitu-gitu. Terus kami coba kulik kan, kenapa sih di bar bisa kayak gitu? Padahal kan jauh ya dari konotasi horor ya harusnya ya. Jauh banget. Dari recent klinis, recent publikasi, sampai recent spiritual tuh ada. Kita ngambil yang dari spiritual aja deh. Yang datang ke bar, kan ini energinya banyak ya orang-orang yang datang ke bar itu ya. Biasanya justru itu orang-orang yang punya pegangan. Gitu. Yang punya pegangannya tuh mungkin buat kaya lah gitu ya. Om-om gitu. Iya, biasanya pegangannya juga nggak cuma hewan ya. Kalau hewan biasanya apa aja sih yang jadi pegangan? Apa? Kelinci. Kalau kata orang rumah gua kelinci. Iya gitu. Jadi selain pegangan, banyak banget orang-orang yang datang ke bar itu juga punya pegangan untuk pengasihan pelet guys. Pelet koi gitu di bawah-bawah. Tebar-tebar. Iya, jadi akumulasi dari energi-energi itu yang mengakibatkan banyaknya kejadian horor di bar gitu. Oke ya, tapi itu intermezzo aja. Kita balik. Tadi mana yang punya pernah denger cerita di kebun raya deh, entah dari temennya, entah dari siapa. Ada gak? Gak apa-apa, tunjuk tangan aja. Takut kali guys. Udah takut. Ada gak? Atau dari sekitar Bogor deh. Ya, ada. Iya. Nah ini Kak. Nggak apa-apa pendek. Jangan pendek, intinya aja pernah denger di daerah ini ada ini gitu misalnya. Nah itu tuh Mas tuh. Oh di Kelihatan belakang. tuh. Oh ya. Ini punya pengalaman pendek. Nggak apa-apa pendek juga. Adul juga pendek terkenal. Nggak apa-apa. Mas, punten. Yang ini tadi nih. Nah. Ini orang kan ya? Nih orang kan ya. Napak nggak nih? Tuh. Oi. Ya enggak ya. Berdiri dong Mas, berdiri Mas, biar kelihatan Mas. Ya. Nah. Berdiri lagi Mas? Udah. Udah. Sorry. Kan kalau gini gantengnya kelihatan. Nah. Di sini aja nih. Iya. Mau ke depan? Nah, kemana sih? Mau ke depan ya udah ke depan deh. Ya udah ke depan. Ke depan dong. Ke depan Tepuk tangan dong. Dah di sini aja Mas.
Kagak. Naik, mau naik. Mau naik nggak? Kita yang turun. Ya udah, kita yang turun deh. Tuh. Nah, kita yang turun. Nah, gini kan kelihatan. Ini Jadi gimana Bung Fadli? Nggak. Kita kenalan dulu. Ya, Namanya? nama gue Fikri bang. Dipanggilnya Endut. Cie. Iya. Cilah, gemes banget. Makanya panggilan. Padahal kita juga udah tahu panggilannya kira-kira ya. Mas Fikri, Iya. coba ngomong seleketep coba Mas. Mas Fikri, Iya. saya mau nanya, Iya. Nurulnya kemana? Iya. Pesantren dong itu. Iya. Bukan pesantren gila. Nurul Fikri. Sekolah. Iya, Bimbel. Ayo sini Mas Fikri kita ke Iya. tengahan. Sebelumnya makasih udah angkat tangan dan berani ya. Iya. Karena nggak semua orang berani ke depan guys. Tepuk tangan dong. Mas Fikri katanya lu punya atau pernah denger kejadian horor di Bogor? Kalau gua itu cerita asli gua bang. Oh lu yang ngalamin Iya, langsung? gua yang ngalamin. Bentar, ceritanya panjang apa pendek? Pendek. Kalau panjang banget bang ini bang. Oh, mau lo pendekin? Iya pendekin aja dah. Atas aja yuk, duduk yuk. Anjir, endut. Keren. Panggilannya dia. Silakan. Ayo, seleketep. Mas Fikri. Gokil. Oke. Gini. Ingin juga ya. Ya dingin lah, Bapak Dingin. cuma pakai sempak begini. Dingin nih bang, pendek banget ini. Orang kemari jangan pakai celana tidur. Itu kan kelihatan undur-undur. Oke. Mas Fikri, monggo Mas Fikri. Iya. Jadi kejadiannya itu waktu gua SMP sih bang. Kejadiannya sama tahu lu? Waktu apa? SMP waktu itu. Kayak SD atau SMP gitu, gua lupa lagi. Enggak gitu ngomong SMP. Iya. Gimana, Nu? SMP. Gitu. Waktu SMP gitu. Iya, kudu gitu. Nah waktu itu tuh gue lagi main sama keluarga. Mungkin di Bogor itu kok bisa di searching aja namanya situs Gua Langkop bang. Situs gua Gua Langkop. Di mana Langkop. itu? Iya itu Baru denger gue. ada di daerah Pondok Bitung sana. Daerah Bogor ke sana ya lagi bang. Dekat Gunung Salak lah. Oke, Iya, oke lah. salah. Oke. Jadi waktu itu gue main berlima sama keluarga. Gue foto, gue waktu ke atas itu ngelihat banyak banget sesajen kayak gitu bang. Oh, banyak sesajen. Iya sesajen di Iya, guanya iya, iya. itu. Terus kita turun ke bawah ada batu gede banget di situ. Kita foto, di foto yang pertama itu ada, di foto yang kedua itu ada, di foto yang ketiga itu kita nggak ada bang. Apanya yang nggak Apanya ada? nggak ada? Foto kita bertiga itu gua, almarhum bokap sama nyokap. Itu Tapi pas di- layarnya ada. Layarnya ada. Backgroundnya Backgroundnya tuh ada. Iya, Elonya nggak ada. Iya itu yang ada. Elunya gini kali. Wah. Jadi nggak ketemu tuh. Handphone lo ada AI eraser kali. Waktu itu yang ada cuman ada kayak tongkat gini doang bang. Tongkat. Iya, serius lu? itu gua kira awalnya tongkat. Warnanya itu biru. Wah, birunya cantik banget, Bang. Gue juga baru pertama kali ngeliat di situ. Oke. Sama di ujungnya itu putih. Ih, Iya. serius lu? Serius, Bang. Itu fotonya juga masih ada, kalau dicari sih ada sih Oke, di HP. oke. Itu foto yang ketiga sama yang keempat, fotonya sama kayak gitu. Nah, gua turun ke bawah, gua nanya warga sekitar, ternyata itu bukan tongkat. Tapi disebutnya buntut macan katanya gitu. Buntut mustika disebutnya. Buntut mustika. Buntut Iya. mustika. Oh, itu Mustika. penuturan warga sekitar. Ya, katanya orang-orang sekitar itu malah nyari yang kayak gitu bang. Makanya banyak sesajen, banyak apa-apa tuh mereka pengennya nyari kayak gituan. Oh, dan itu ketangkep sama handphone. Sama handphone lu. Iya, di situ. Buntut mustika ya. Buntut mustika disebutnya. Warnanya apa tadi? Birunya tuh biru cantik banget bang birunya. Sama Dia- ujungnya putih. Panjang. Iya manjang gitu. Oh. Oke. Kita juga ada buntut, cuman nggak biru. Mustika juga sih. Hei lanjut. Nah, buntut mustika gitu. Kita cari-cari, kita tanya-tanya, ternyata emang warga-warga situ tuh. Maaf ya. Ya, warga-warga situ tuh nyari kayak gituan katanya. Itu katanya buat kekayaan atau apalah katanya. Oke. kayak gitu. Oh iya iya. Pertanyaan gua, Iya, Bang. biasanya ketika seseorang atau keluarga habis mengalami kejadian spiritual kayak gitu, Iya.
ada gangguan kah di keluarga lo atau gimana gitu? Nah, kalau gangguan nggak ada, tapi tiba-tiba almarhum ayah tuh disuruh, ada yang nawarin tanah bang daerah sana. Nawarin tanah? Iya, nawarin tanah. Ada yang nawarin tanah, tanahnya itu ada kolam juga, ada rumah juga bang. Oh, udah include itu propertinya. Iya, dari setelah itu tiba-tiba ada yang nawarin itu. Oke. Dengan harga murah ya kita beli. Ternyata tanahnya itu bermasalah karena banyak suratnya itu ternyata bukan 1 2 doang. Oh iya, kayak Iya, yang kayak gitu. common terjadi lah Iya, kayak masalah-masalah gitu. tanah itu ya. Nah, yang anehnya itu di dalam rumah gini bang bentuknya. Tiba-tiba di dalam rumah atau di Cekung, tengah rumah cekung. cekung ke dalam. Nah, Ini berarti udah jadi rumah lu dong? iya. Jadi apa sih tempat peristirahatan Iya, iya, properti gitu lu kalau lah di ya, situ. properti Iya, aset jadi lah ya. properti aset gitu. Tanahnya lengkung ke dalam Tanahnya gitu. tiba-tiba melengkung ke dalam gitu. Hah? Pas kita cek emang melengkung. Terus tiba-tiba ayah tuh mimpi bang. Oke. Mimpi katanya kalau tanah itu mau dijual lagi, silakan ambil yang di dalamnya. Katanya. Silakan ambil yang di dalamnya. Oke. Iya, silakan ambil yang di dalamnya katanya. Katanya itu di dalam ada emas. Nah itu di dalam mimpinya tuh seperti itu. Itu hasil dari Gunung Salak katanya kayak gitu. Oh. Jadi kekayaan Gunung Salak ada dipisahin di situ katanya gitu. Maaf mas, Iya. itu yang mimpi almarhum ayah. Almarhum ayah. Almarhum ayah cerita nggak sosok yang dia temuin dan ngasih tahu itu kayak gimana bentuknya? Ikan yang di kolam. Ikan. Damn. Iya, ikan yang di kolam bilang. Ikan apa ayo? Ayo, Mas Danu sebutkan 5 nama ikan. Ayo. Yang pertama ikan apa? Ikan teri. Ah. Yang kedua ikan apa? Ikan rere. Ah. Yang ketiga. Ikan paus. Yang terakhir ikan apa yo? Ikan dapat sepeda. Dapat sepeda. Oke. Jadi bagaimana Bung? Maksudnya ini tadi siapa namanya mas? Endut. Endut. Jadi lagu Last Child Dear Endut itu buat dia. Iya. Gila, gue sering pakai banget background lagu ini buat anak gue. Dut, si gendut digangguin setan. Di Twitter juga banyak tuh. Dut. Aduh nggak jadi deh, Ya. bahaya banget. Takut. Ya udah, oke. Ikan di kolam. Iya, ikan di kolam gitu. Lagunya gimana ya? Kayaknya itu judul lagu ya? Iya. Iya kan? Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam. Oh iya benar. Iya. Ngasih emas. Lalu setelah itu? Nah setelah itu karena kita tahu tanahnya bermasalah, terus udah mimpi itu, tadinya kita penasaran bang, cuman mikir lagi ke depannya, takutnya dia mintanya yang aneh-aneh atau mintanya minta kepala atau apa kan kita Iya, takut iya, kayak iya, gitu benar. ya, makanya kita pergi kayak gitu. Jadi nggak, yaudahlah anggap aja itu mimpi kayak gitu. Oke. Tapi memang di dalam rumahnya itu tadi bang, Dan masih ada sampai sekarang properti masih itu? ada propertinya kayak gitu. Oh, oke. Disewain? Enggak sih, Masih Oke. bermasalah nggak sih? kayaknya sih masih bang. Masih ya? Iya masih bermasalah. Tapi lo berapa kali kesana? Iya, Maksudnya pernah. sebulan Sering kesana? sekali kah? Sering. Oh, sering. Iya, karena dekat juga emang dari rumah. Tapi di sananya nggak ada cerita horor atau nggak ada aura-aura yang gimana-gimana? Nggak ada, karena emang rumahnya itu jauh dari pemukiman juga. Oke. Iya, kayak gitu bang. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Endut. Dan Terima kasih, kita kasih Keren. satu merchandise dari Super Podcast Show. Terima kasih Mas Dut yang mau cerita ya. Ini Oke. air doa mas, aman. Iya. Mana merchandise? Ini kita foto dulu. Oke, woi, voucher Wey. 100.000 dari Super Podcast Show dan juga, woi, foto dulu, mantap. Ayo mas, kita ke depan mas. Seleketep. Foto dulu. Sorry. Deh. Coba Mas, di make sure lagi ada nggak kita bertiga di situ? Iya tolong. Ntar yang ada Ntar jadi- tongkat doang lagi. Tongkat di Penogoro lagi. Mas Dut, Aduh. terima kasih banget ya. Thank you, parah, Pak. Oke, mantap. Thank you Dut. Mic-nya Oh. mau dibawa juga nggak apa-apa. Makasih. Wah. Jadi kejadian abis mereka ke situs itu nggak lama ada yang jual tanah gitu ya. Iya. Ada yang jual tanah, ternyata dibeli, terus masuk lewat mimpi ininya. Betul. Ih,
batas paling, nah Bogor tuh kan ada banyak ini ya batasnya ya. Jalan Raya Bogor tuh Cibinong tuh juga batas tuh sebelum Depok. Kalau tadi Cianjur tuh Puncak Pas, Gunung Mas ya, apa Puncak Pas ya. Nah, Puncak Pas. batas sesananya tuh katanya bisa nembus Banten ya, Bogor tuh. Jasinga. Jasinga. Ya? Oh iya ya, benar. Oke. Iya ya. Kita juga beberapa kali dapat cerita dari Cilodong kan. Iya. Tapi Markas. Cilodong kan bukan Bogor, Pak. Iya sih, maksudnya di perbatasan itu tuh ada markas militer gitu ya. Iya, benar. Ada lagi nggak teman Kliwon atau Super Friends yang Ada punya- nih. Ada, woi, mantap, boleh. Mau pendek, singkat, panjang? Agak panjang. Oke. Ke depan aja Mas, let's go. Oke, mantap. Tepuk tangan dong. Deg-degan. Wah, lucu banget bajunya. Tulisannya Nyanflix. Anjas. Nyanflix Encu. Oke, selamat malam. Mas siapa kita manggilnya? Satrio Mas Satrio. Dari mana Mas Satrio? dari Citayam. Dari Citayam. Fashion Week nggak nih? Bonge mana Bonge? Enggak ya. Citayam. Oke. Panggilannya siapa? Kita Satrio. Satrio aja. Satrio. Oke. Mas Satrio, ada pengalaman apa Mas? Ya, ini sebenarnya bukan pengalaman pribadi tapi gimana ya? Pengalaman pribadi tapi bukan gue yang ngalamin gitu. Tapi gue bisa dibilang ada di bagian di Oke, itu juga lah, di jadi kejadian. saksinya berarti. Ya, betul, Oke. jadi saksi. Jadi ini kejadiannya udah tahun 2018. Kalau teman-teman dari Bogor tahu mungkin di sini ada markas TNI di daerah Jalan Jenderal Sudirman, itu di Air Mancur lah kita sebutnya gitu. Air mancur ya. Iya. Jadi tahun 2018 itu kebetulan gue waktu itu dapat job freelance di sana. Ada event dari salah satu kementerian lah kita sebutnya. Dari salah satu kementerian itu acara nasional. Kebetulan mungkin bisa bilang kayak acara diklat lah, itu di ada anggotanya tuh sekitar 500 orang. Banyak ya? Ya, Diklatnya 500 orang. Iya, itu Oke. untuk acara nasional. Iya. Nah, itu di situ saya jadi freelance fotografer di situ. Dan acaranya itu berlangsung sekitar 6 hari kalau nggak salah. Jadi ini saya kasih denanya sedikit. Si kejadian ini tuh terjadinya di barak tempat penginapnya buat panitia acara itulah gitu. Oke. Nah itu kejadiannya ini khususnya di tempat menginapnya buat panitia laki-laki, karena kita di sini ada kamar untuk panitia perempuan sama juga panitia laki-laki seperti itu. Nah itu di hari pertama sebenarnya kita nggak ada kejadian apa-apa, itu ya umum lah. Kita di hari pertama kita ada acara, kita selesai malam jam 9, jam 10. Setelah itu kita istirahat di kamar, ada yang ngopi, ada yang udah tidur, ada yang masih ngerokok gitu. Itu kita di hari pertama itu biasa aja gitu. Cuma mungkin kondisinya di sini kita, gue bisa bilang emang dari hari pertama itu, kalau kita bisa ngebayangin lah kalau misalnya tempatnya laki-laki itu nginep tuh biasanya kotor lah, jorok gitu. Karena memang ada yang sepatunya nggak dilepas, jadi masih lantainya langsung kotor, ada yang abu rokoknya kemana-mana gitu. Nah itu barulah kejadian itu mulai di hari kedua gitu. Jadi di hari kedua ini, sebentar mas, saya nggak boleh, maaf, grogi. Nggak apa-apa. Mau minum dulu? Tak bukain. Mendingan grogi daripada Mas bentar mas saya berat mas. Gue tinggalin, bener gue tinggalin. Iya. Soalnya kita pernah di Plaza Indonesia ya waktu itu ya. Kita lagi cerita kayak gini, tiba-tiba anu-anuan guys, bener guys. Bahkan belum cerita. Iya. Belum. Gimana mas, kuat untuk lanjut? Kuat Kalau ya? nggak kuat Lanjut, lambaikan lanjut. tangan saja. Iya. Nah itu di hari kedua mulailah kejadiannya mulai, dan ini yang ngerasain itu, yang ngalamin terutama saya pribadi itu satu kamar laki-laki itu di hari itu kita tidurlah di hari kedua mau hari ketiga kita tidur. Di hari itu saya mimpi begituan lah sama noni Belanda gitu. Weh, bentar. Tahan dulu di situ kawan.
Tahan dulu di situ kawan. Boleh kita agak gali sedikit ya. Iya. Kayaknya kita ngulik cerita yang ini aja. Iya. Kayaknya yang ini lebih menarik karena interasial ya. Betul. Kayaknya lebih menarik gitu. Begituannya lama nggak mas? Ini lebih kayak interdimensi kali mas ya, begituannya. Interdimensi, bener. Tapi lu mimpi beneran kayak gitu mas? Iya, mimpinya kayak gitu. Ya kita nggak kayak orang mimpi basah lah gitu. Boleh dideskripsiin nggak sosok noninya tuh kayak Enggak, apa? sosok noninya. Bukan deskripsiin bentuknya dia gimana. Enggak. Sosok noninya aja. Misalnya mirip Van Persie mungkin? Enggak. Noni itu, Noni, iya, main bola. Iya. Apa Giovanni Van Bronckhorst? Atau Edgar David pakai kacamata. Udah pakai kacamata, nguasain lapangan tengah tuh. Berseng lagi sama Satrio. Di barak, oke. Oke, lanjut. Oke. Jadi di mimpi itu ya mungkin saya jelasin sosoknya aja ya. Iyalah, Kayak- ya, masa mau yang lain? Sosoknya aja udah. Ini kayak noni Belanda pada umumnya lah gitu. Cuma bedanya ya nggak pakai baju gitu. Wah, cantik mas, Cantik. wangi mas. Wah itu kurang tahu saya. Oke, Nah itu saya bangun, saya mungkin ngerasanya oh mungkin mimpi biasa aja gitu kan. Cuma salah satu ada yang kemudian nyeletuk lah gitu. Wih semalam gue mimpi begituan sama noni Belanda. Nah kita semua kaget tuh karena satu barak itu satu area penginapan buat panitia laki-laki itu semuanya ngalamin mimpi yang sama gitu mas. Semuanya ngalamin mimpi begituan sama noni Belanda. apakah? Main apakah? Apa mungkin digilir ya mas? Lu yang ngomong ya. Semuanya mimpi yang sama. Iya mimpi yang sama. Ada berapa orang tuh mas kira-kira mas? Itu kurang lebih buat panitia laki-laki sekitar ada 20 orang lah. 20 orang mimpi yang 20 sama. orang mimpi yang sama. Apa nggak capek tuh noni mas? Mimpi begitu? Dimimpiin maksudnya. Udah nggak usah dibayangin. Dia pengen mimpi lagi. Malah nginget. Bagi-bagi dong mimpinya ke kita. Kita kan juga penasaran. Iya, paling banter kita mimpiin bom pecel. Oke boleh nih mas, lanjut mas. Lanjut Lanjut. mas. Tapi menarik nih, ini banyak Iya. cerita mimpi yang sama gitu. Oke. Jadi setelah itu ya udah kita mungkin ngerasanya kita nggak mikir macam-macam, mungkin kebetulan aja gitu. Mungkin emang sempat mikir ke arah oh mungkin ada gangguan nih, tapi kita berusaha positive thinking lah karena udah cuma lewat mimpi gitu. Iya. Terus kita lanjut ke hari berikutnya, hari ketiga, terus hari selanjutnya itu salah satu dari panitia laki-laki kita sebutnya di sini Bang Ade aja lah. Bang Ade. Iya Bang Oke. Ade. Ini nama disamarin. Samaran. Ya, Oke. Jadi si Bang Ade ini dia tidur sebenarnya sorry. Jadi waktu udah jam 9 jam 10 itu kebetulan di hari itu memang kita acaranya cukup banyak lah. Jadi kita yang tadinya udah pada istirahat sebentar setelah acara, nah itu rata-rata dari penitia tuh tidur lah. Sisa terakhir itu si Bang Ade ini. Ini jadi si Bang Ade itu bilang dia tuh waktu sebelum tidur ngelihat sekitar itu memang udah pada tidur dan kondisinya susah tidur lah gitu. Akhirnya dia coba buat menjemin mata, masih susah tidur, menjemin mata, baca doa segala macem, kok masih susah tidur nih. Terus pas udah agak lama dia buka mata dan di depan matanya itu udah banyak sekelilingnya itu dikelilingin sama kuntilanak gitu. Itu dari kanan, dari kiri, tengah itu pokoknya rame isinya. Rame ya. Perempuan itulah ya banyak. Nah itu dia kaget, dia akhirnya langsung menjemin mata lagi, dia doa segala macem. Pas buka mata lagi ternyata di depannya persis kayak gini katanya. Jadi dia posisinya tidur telentang, itu di atasnya udah ada kuntilanaknya gitu. Jahil banget. Nah itu dari situ dia cuma punya ingatan sampai situ, akhirnya dia nggak sadarin diri. Dan di pagi, Pingsan. Iya pingsan. Dan di paginya itu kita semua bangun sekitar jam subuh atau jam 5 lah gitu. Kita bangun sebelum acara, kita ngelihat
kok ada suara monyet nih gitu. Ada suara kayak orang mimicking monyet gimana sih yang Embuh. Embuh. Monyet gimana sih? Oh itu siamang. Monyet gimana sih guys? Ya nggak kepancing. Keren. Tadi ada satu tuh malu tuh gue gitu. Gimana mas kira-kira suaranya mas? kurang lebih kayak gitu lah mas. Oke. Embuh. Kita semua bangun, mungkin salah satunya kita kaget lah kita ngelihat ternyata si Bang Ade ini tuh udah kesurupan jadi monyet lah gitu. Oh dia kesurupan? Iya kesurupan monyet, jadi setelah gak sadarin diri itu dia paginya kita lihat ternyata ya orang tuh udah gaya kayak monyet, udah gerak-gerak kayak monyet, bersuara kayak monyet gitu. Nah setelah itu kita coba Ambil gendang. Nah sekalian aja dah. Gue jahat lu Nu, nggak boleh. Ambil rantai kalau mau. Oke, akhirnya ditanya dan kita coba sadarin lah, kita doa kita disadarin. kita buat doa segala macem, nggak mempan nih itu. Sampai akhirnya udah nih dia pingsan lagi setelah disadarin. Pas bangun kok ternyata tiba-tiba bisa bahasa Belanda gitu dan suaranya jadi perempuan. Itu kayak Jerman deh. Oh bukan. Belanda gimana? Bukan ya? Gimana sih? Bahasa Belanda Oke. gimana mas ya? Aduh gak ada yang bisa lagi. Oh iya gitulah. Oke terus Terus ngomong apa dia? intinya iya. Dan kebetulan ternyata dari salah satu panitia itu ada yang sedikit-sedikit bisa bahasa Belanda lah gitu. Wih. Oke. Mark Lock? Atau siapa kira-kira? Terus Dia coba ajak ngomong, ternyata dia bilang, maksudnya kenapa lah masukin si Ade. orang ini gitu, si Bang Ade ini gitu. Sebenarnya dia nggak ada niat buruk, cuma dia bilang dia tuh suka di sini, dia suka sama laki-laki di sini gitu. Kenapa? Karena di sini laki-lakinya pada jorok katanya gitu. Oh. Tempatnya jorok. Gitu. Oh iya. Oke, siap. Jadi setelah itu pun akhirnya setelah disadarin disuruh pergi segala macam, udah di hari esoknya udah nggak ada apa-apa lagi dan akhirnya si panitia laki-laki ini udah pada takut buat tidur di sini, akhirnya pindah ke panitia perempuan gitu, numpang di sana lah gitu. Nah lucunya di sini sebenarnya waktu lagi kesurupan itu ternyata itu kesurupannya lama mas, bukan dari pagi, bukan paginya aja gitu. Tapi dari malam itu. Ternyata mungkin setelah dia pingsan di malam itu juga mungkin kesurupan karena ternyata Kasian. di jam 2 atau jam 3 gitu salah satu panitia sebenarnya ada yang bangun. ada yang melek gitu. Kok ada suara monyet gitu. Ketawa Danu, itu capek. Lo jam 2 malam sampai jam 7 pagi kesurupan monyet. 5 jam jadi monyet. Jangan. Tadi ada Kasian. panitia yang bangun. Ada yang bangun, ada yang buka mata lah, kok ada suara monyet nih gitu, ngapain. Terus dia mungkin nengok sedikit ngelihat kok si Ade ini kok lari-larian kayak monyet gitu. Terus berarti panitia yang bangun gitu sambil bangun. Ah monyet gitu. Gangguin gua aja gitu. Atau buka selimut ngelihat, ih aneh banget, tidur lagi. Ditinggalin. Padahal kesurupan. Padahal lagi kesurupan. Lagi gitu-gitu. Pas dia ngeliat itu, akhirnya udahlah dia bilang, karena saya ngantuk, saya tahu nih orang kesurupan, cuma karena saya capek, udahlah saya biarin aja gitu sampai pagi. Tuh kan, bener kan? Oh, kan memang. 5 jam jadi monyet loh itu didiemin. Oke, siap. Oke, itu Oke, ceritanya. gitu. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Satrio ya. Mas Satrio. Oke. Ini dia hadiahnya dari Sumber Podcast Show. Ada voucher, izin Mas siap. Iya, mendapatkan Mantap. satu Honda Beat ya. Amin gitu. Ayo Mas. Itu sebenarnya pertanyaan gue tadi tuh di cerita yang gue bacain. Motornya apa nggak bisa nanjak puncak ya? Iya ya. Kali Shogun Kebo. Ayo. Oke, terima kasih. Thank you Mas Satrio. Sehat-sehat. Terima kasih udah berbagi ceritanya. Iya, tapi emang banget tau gak sih kita tuh kalau dapet nggak usah gitu-gitu sih Danu ah. Kita tuh kalau dapat cerita-cerita dari puncak, dari villa di puncak gitu ya, kita tuh selalu ngerosting jin-jin puncak tau gak sih? Waduh. Asli, lo bayangin
banyak banget orang Jakarta yang kesurupan abis atau ketempelan abis jalan-jalan ke puncak. Iya kan? Udah- Bener gak? Iya kan? Udah Mana gitu ada? ngelepasinnya, mulanginnya susah. Bayangin kalau ada orang puncak atau orang Bogor ke Jakarta, pernah nggak ketimpelan jin Cikini gitu? Jarang ada. Pernah nggak ketempelan jin rempoa gitu? Nggak ada, adanya jin puncak ketempelan nih abis dari villa ini tuh, kan ngerepotin. Nyusahin, mereka nggak mikirin one way. Minta dipulangin. Asli. Oke lah gitu. Kita tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yang ada di sini, Super Friends ya. Gokil. Oke, mantap. Kita tes dulu energinya masih ada nggak nih? Warga Bogor, Sampurasun. Yo. Atur nuhun. Kalau gitu langsung aja kita panggil gestar kita yang satu ini buat ngobrol sama podcast Malam Kliwon. Abah Pican. Kapan lagi kita kedatangan bapak-bapak diabetes? Let's go. Wih. Ikan belida dipancing dia tertawa. Ikan belida dibeli. Cek. Bah, bentar bah. Apa? Ada yang nanya, Pican siapa sih? Iya, Anak bener. stand up gitu tadi. Siapa sih? Masa Saya- nggak tahu bapak-bapak pradiabetes Iya. ini? Saya ini udah daftar amputasi di Hermina. Bang Pican, Bang Pican, Tepuk oke. tangan dong buat Bang Pican. Bersama Bang Awe di podcast seminggu ya. Ya. Oke. Mungkin yang belum kenal, salam kenal. Nama gue Pican, teman-teman semua. Gue punya podcast namanya Podcast Seminggu, Mbak. Gokil. Ya ini podcast seminggu. Oh tahu. Coba di sini ada bocah nanas. Tuh banyak bang Wah, bocah alhamdulillah, ya nanas. Rabbi. Bocah nanas sana tangannya. Alhamdulillah. Mantap. Memang teman Kliwon bocah nanas Ancur Lisius tuh punya Satu, klan sendiri. satu, iya. Yatim piatu kan rata-rata. Yatim doang kan? Oke Bang Pican, ini sebelumnya kita pernah kolaborasi di YouTube channelnya PMK. Cie dibakarin. Nggak ada yang tahu, gue suka lupa pasti. Ini bang rokok di panggung nih gitu. Oke, lu waktu itu mampir ke YouTube-nya PMK dan kita cerita ternyata Pican itu sebelum sekarang berkarir sebagai podcaster, terus karaoke leader ya kan. Dulu pernah kerja di sebagai sales ya lu? Gue sales, karyawan kantor. Iya. King kantor. King kantor. King kantor. Itu apa tuh? King. Gak ngerti lagi gue. Jabatan gue di kantor tuh King. Oh Kantor. siap. Lu kantona apa gimana sih? Ada king-kingan segala. Aduh. Iya jadi lu banyak keluar kota ya. Iya, banyak keluar kota. Dan punya pengalaman di Kudus waktu itu ya. Salah satu Iya, pengalaman Kudus, horor Kudus. yang gak terlupakan. Di Kudus digoyang-goyangin kasur gue sama setan. Iya. Sama di Malang. Oh di Malang juga. Oh Di iya pas Malang di ya, Batu. iya, di Batu. Kan di balik Batu ada Ada udang. ada Nah, udang. Di balik udang Ada bakwan. cabai rawit. Nah salah gua. Guys. Iya akhirnya lu pulang cerita dari PMK. Lu bilang ada yang ngikut katanya. Sebenarnya gue tuh dari dulu kan podcast seminggu sama podcast Malam Kliwon tuh kita di under Podcast Mas Ezia. Mas Ezia kan. Iya. Jadi sering ketemu kalau Betul. ngetek apa segala macam. Nah memang dari dulu sering ayo main kayak mau ngajak main lah. collab, ya. Tapi nggak pernah mau gue sama Awe kan, karena emang takut. Bukannya karena gue nggak suka sama lo berdua, enggak. Karena takut. Bohong tuh, bohong ya. Tuh katanya bohong tuh. Lo jangan suka gitu bah, baru umroh aja lo bohong. Berapa kali nama gue disebut di podcast lo. Gue abis umroh nggak pernah bohong ya, mabok iya. Astagfirullahaladzim. Soalnya Pican kalau bohong kelihatan lehernya hilang. Iya, Tapi ada nggak lagi. apa-apa lah. Akhirnya Bohong kita mulu. dipertemukan di Super Podcast. Iya. ya. Oi, tepuk tangan Nah dong. akhirnya diundang ke Malam Kliwon. Ya. Nah, karena kami berdua penakut. Nah akhirnya apa yang gue takutkan itu kejadian. Setelah ngetek sama lu pada berdua, break. Serius lu? Wah, Enggak lu nggak bohong kan? Nu kan gue pakai demi Allah nu. Oh gitu.
Kalau udah demi Allah berarti beneran. Kalau gue demi siwa tuh baru ada bohong gue. Kalau demi waktu? Wah, once dong. Ungu dong. Kok once sih? Ungu. Oh ya, salah band. Kok once sih? Lain Literasi ini. musik lo Ya, rendah. Aneh. Wah, Bon Jovi dong. Lebih salah lagi. Ini kalau download lagu di Staffaben begini nih. Nah, akhirnya kejadian tuh apa yang gua takutin tuh bener-bener kejadian. Abis ngetek dari lo pada tuh berdua. Wah, Iya, ini belum pernah lu ceritain ya. iya gue pernah Cerita ceritain. ya. Kan gue ceritain ke lo kan. Iya. Karena gue langsung, gue gak bisa ngetik lagi tuh. Voice note, lu voice note. Gue udah gak kuat nu. Gue saat itu, seru keringan. Bro. Seru keringan. Bocah anak emang Iya, gitu, gue kan Pak. gak bisa ngetik. Gue pakai voice note. Dia act out. Kok gak ini? Video call. Iya. Itu kelamaan kena AC tuh begitu. Gue stroke no. Amit-amit. Amin. Ya Allah, amin. Emang amin. kerjaan Becan nih pekerjaannya adalah BA ya. Apa? Bapak aneh loh. Nah, Lu nggak kuat ngetik. gue gak kuat ngetik makanya gue voice note. Heeh. Biar lo tahu getarnya suara gue tuh. Getarnya suara gue kan kayak Celine Dion kan. Gitu ya. Kenapa gonggong? Saat itu gue biar lo tuh tahu betapa takutnya gue, makanya gue voice note. Iya. Tadi gue nelfon kan, tapi lo lagi ngetek sama Lagi orang gendut itu kan. Lu. Bukan gue yang lebih Abis lu gendut juga. Ya, Iya, gendut iya. juga kan. Nah, gue akhirnya tahu dia kayaknya lagi ngetek lu pada Iya, gitu. Makanya gue langsung nelfon ke bapak-bapak tua coba di kontrakan lo. Bapak-bapak tua. Iya, yang Mas suka Kino. bikin. Mas Kino, gue telepon tuh. Gitu. Aneh banget. Masa nelfon Pak D Bapak tua Jawa lo gitu. Tahu. Enggak, akhirnya Gitu, Bang. gue nelfon, gue voice note. Bah, bukan asbak. Oh iya. handphone Bimo. Nah, Aduh, aneh banget orang. Akhirnya- Aneh banget orang. Enggak, tangan gue kan pendek, susah kan. Tirek lu, tangan lu pendek. Direk kalau makan mie ayam gimana ya? Hah? Direk. Tirek kalau makan ayam. Tirek. kenapa dinosaurus punah, terutama T-Rex? Kenapa? Karena kena kanker prostat. Nggak pernah cowok. Gak pernah coba. Tirek cowoknya Punya. gimana? Gini, jauh banget lagi. Iya. Dia, Kok jauh ya? Emang Lampung jauh. dia minta coba nama T-Rex yang lain. Tapi Tirek yang lain pun. Gak mau bro, gak serem mukanya T-Rex-nya kan. Oh iya. Ya, serem lagi mukanya. Udah gitu rebahan kan, harus rebahan kan. Kena butut. Iya. Iya. Udah gitu Tirek lainnya gini, tak bantu ya gini. Tireknya Jawa. Tak bantu ya mas. T-Rex Jawa. T-Rex Jawa. Itu di penjara itu kalau melihara T-Rex Jawa di penjara. Itu landak Jawa. Landak Jawa. Landak Jawa emang medok ya katanya ya? Pakai belangkon. Beneran. Enggak. Landak Jawa tau gak? Durinya gak lurus, bengkok kayak keris. Ada look. Ada looknya. Sama ada sarungnya. Ada sarungnya. Enggak bener. Enggak. Landak Jawa bawa kardus. Mudik. Iya. Kayak mau naik kereta. Di kampung rambutan. Enggak, landak Jawa lo tau gak? Apa? Makannya apa? Apa? Lanting. Lanting pecel kan. Lontong tahu bakwan Asmodeus. Lu gak takutnya ini datang setan apa kalau? Kagak. Bro gila kali bro, takut banget gua. Tolong, tuh. Tuh. Udah gak kaget Bimo, dia kaget kalau gini. Oh, Orang serem lataan. Jadi sampai mana tadi Tirek punah. Kok T-Rex punah jadinya itu juga bukan gara-gara gua itu ngomongin T-Rex. Apa tadi? karena lo galak tadi. Tadi kan- Bapak-bapak Oh. Jawa dimarahin. Oh iya. Tunggu Iya. T-Rex tangan pendek gara-gara asbak. Heeh. Terus Diurut. ya, Bentar kita urut dulu. bentar ya lupa. Tadi kan handphone Belum gue asbak. lo jadiin asbak. Ya, terus Nah, gara-gara gue terus. nelfon orang gue orang tua. Ya. Oh, Iya. gue voice note makanya. Ah, Oh, ya. ya. Voice note ke Bimo, Bim.
Anjing nih Bim, ini yang gue takutin nih Bim. Bukan ke gue, ke Danu. Gue Danu. Masih Oh iya salah. Salah No, lah. anjing ini yang gue takutin nih dari ngetek sama PMK. Karena langsung dibales malam itu juga. Kan pas ngetek sama lo ada suara perempuan kan? Iya, Yang masuk. iya masuk. Yang Asli masuk itu, ke itu asli itu. Iya. situ kan. Ada suara perempuan. Sekarang atau nih? Iya. Gila lucu banget. Ternyata Yunisara dong. Yunisara nih. Iya. Sama Bukan- Raffi Ahmad tuh terus dulu. gini, kan kita ngomong gini kan, wah Yunisara nih, bukan bang warna. Diralat. Terus kan ada suara cewek kan. Heeh. Nah abis ngetek Bimo bilang tuh sama gua, wah pak, ini Ngikut nih." biasanya ngikut nih pak. Iya. Maaf nih pak, biasa ngikut nih pak. Gitu-gitu kan dia kan, Iya. terus aja kayak gitu. Anjing banget. Nah akhirnya gue balik tuh. Nah kan keluar dari gang kecil itu, ya kan belok kanan. Lurus. Gak jauh kan ada McD, KFC kan. iya. Ada KFC itu ada McD. McD. Ada McD. Ada McD. Oh iya lurus lagi. Ya, Iya. Ampera. Nah gak jauh dari McD ada suara perempuan. Hah? Ada suara perempuan di dalam mobil. Itu kan karena gue saking takutnya, gue buka kaca semua tuh Nu. Hah? Kaca mobil gue buka semua tuh. Kaca mobil depan, ini gue. Oh nyampe. Berguna kan? Ini Iya. gunanya. Lagi ada orang kok tangan pendek begini ya. Kasihan yang bersihin Emang ini. beda kalau orang suka telanjang bro. Gak ada urusannya. Tadi lu sampai Ampera situ, Nah. kaca semua lu buka. Gue buka, nah tiba-tiba ada suara perempuan Bim. Ngomong, Sekarang atau "Tadi, ganti dong lagunya, gue bilang gitu. kan callback. Terus dia bilang gini, hati-hati ya, gitu. Hah? Hati-hati ya. Enggak bohong. lu. Nggak bohong Ya, lu. kalau dia ngomong begitu, kalau dia ngomong tuh kayak nadanya itu kayak hati-hati ya gitu. Tapi gua nggak tahu dia ngomong apa. Pokoknya ada suara perempuan kalau pakai nada nih, nadanya kayak hati-hati ya gitu. Gumam berarti. Kayak bergumam gitu. Nah. Ya. Heeh. Gitu. Bensin lu habis Nah, Ah, itu iya. bisa. Lo iya. Iya. Enggak bener kayak iya gitu. Mau umroh ya? Nanya kali, nanya. Enggak. Kali nanya dia. Enggak. Hah? Enggak dia nggak nanya, dia ngasih tahu. Sotoy banget. Ada cicak gitu. Kayak hati-hati ya gitu. Kayak ngasih peringatan lah. Heeh. Oh ya udah, akhirnya saat itu gue panik banget, gue jalan akhirnya kan lo nawarin gue makan tuh di studio kan. Iya. Tapi gue nggak mau makan karena gue Betul. lagi intermittent fasting kan, karena gue Anjay. pengen ngurusin badan. Anjay. Body goals gue tuh Wulan Guritno. Jadi cewek. Bukan. Mau jadi cewek. Bukan. Body goals lu kan Omo Kucrut. Cicak pakai tanah jeans itu mau kucrut. Gitu-gitu pakai topi pilot. Cicak main keyboard kan, Omo kan kalau main keyboard nempel. Ya. Gini. Gitu-gitu turnya lebih banyak dari lo. Apanya? Turnya lebih banyak. Ya, siapa sih yang nggak mau lihat cicak? Cicak main keyboard. Pakai jeans. Nah, Aduh, Oscar Oasis begitu. nah akhirnya gue makan tuh, gue makan di nasi uduk dekat rumah Sebentar. gue. Kenapa bro? Ada suara cewek ya? Iya. Ada ya? Oh ada memang. Oh emang orang pelayan-pelayan di sini suka begitu bro. Iya. Suka netes-netes minyak goreng ke lehernya. Gua nggak tahu sama Pican gimana ya. Aneh banget. Dilucu-lucunya orang ini emang agak punya energi yang sedikit menarik Anda. Buat setan. Iya. Homo buat homo. Buat homo kucrut. Homo. Iya. Bapak dengar tadi? Apa tuh? Bapak dengar tadi suaranya? Dengar. Oh ya udah. Oke, Lu lanjut. denger gak? Gue denger, cuman ntar ngikutnya sama lu. Gue sendirian lagi nih anjing. Oke, akhirnya lu makan nasi uduk. Akhirnya Di gua dekat makan rumah nasi lu. Oh ini berarti udah jauh ya? Udah jauh. Oke. Gue akhirnya berhenti di nasi uduk. Gue voice note tuh, anjing gue dengar suara perempuan itu. Ada perempuan di dalam mobil gue. Gitu, aduh asli nih serem banget gitu kan. Intinya ya voice note yang gue kirimin ke lo lah. Nah udah pas balik, nah ada satu kejadian lagi yang belum gue ceritain ke lo. Tapi udah gue ceritain ke Awe, udah gue ceritain ke manajernya seminggu, ke Seni, ke beberapa orang tuh udah gue ceritain lah, teman-teman dekat. Nah itu kejadiannya lebih sih.
Lembek. Ada ininya, ada pucuknya gitu. Berarti keluarnya gampang. Apa kotak kayak ombat tahu ombat gitu. Jadi pas gua balik nih, Heeh. kan gua sempat kaget-kagetan tuh sama Tukang parkir. Iya. Gua kira setan kan. Coba ceritain dulu yang Ya tukang kan gua parkir gimana. kan kaca gua buka. Heeh. Terus gua mundur, tiba-tiba ada orang di sebelah gua. Gua teriak, "Wah, setan!" gitu. Terus tukang parkir juga teriak, "Ah!" gitu. Jadi kita teriak-teriak, "Ah! Ah, setan!" Main teriak-teriakan sama tukang parkir. Tukang Aneh parkir. banget. Ah, Aneh. Aneh banget. Aneh banget. Gua ada pada gua kaget, dia juga kaget, diteriakin. Ya kaget lah. Biasanya orang Tukang kasih parkir goceng kaget gitu. lah. Iya. Biasanya orang kasih goceng ya. Kalau wah. Biasanya tangan keluar duit. Ini kok teriak. Wah, itu panik banget karena waktu gua parkir nggak ada nu. Ya kan tukang parkir begitu ya. Waktu tukang parkir mah nggak ada. Gua tuh biasanya kalau parkir di Indomart nih nggak ada tukang parkir nih, tapi ada bunyi krek krek gitu. Ketabrak. Kayak kelindes. Ada bunyi. Ada bunyi gini ya. Krek krek au. Gini, enggak, gua sih nggak jarang yang gua biasanya krek krek. Terus dia ngomong gini, asyhadu alla ilaha illallah. Adat. Terus, nah akhirnya gua habis teriak-teriakan sama abang itu nanya mau kemana? Ke sana Pak, gue bilang gitu. Karena kan bisa lewat kiri, bisa lewat kanan kan. Iya. Kanan Pak, oh ya udah. Gue ke kanan ngasih uang parkir Berapa tuh? 2.000. Pelit banget. Lah. Udah ngagetin 2.000 doang. Bawaan goceng 3. Makanya. Akhirnya gue kasih 2.000 2.000. sama cium pipi. Ya bibi tukang Gimana parkir. gimana? Prit bunyi. Dicium bunyi. Aduh ya Allah. Enak Nah. banget rokoknya ya, gila. Emang jarum super tuh paling cocok kalau kita ngerokok sambil ngobrol. Bener bro. Ngobrol tuh paling cocok sama Bener. super. Mantap. Gila. Minumnya ini nih paling gue suka nih. Awas, Jatuh, Bang. Ini lo tau gak apa nih? Apa tuh? Kaldu bubur. Denger lagi apa sih dia ngomong? Oh iya oke. Akhirnya gue jalan 2.000. 2.000. Oke. Terus pas jauh abangnya bilang, oh 2.000 kok. Gue mundur lagi kan. Wah terima gue mundur lagi tuh Nu. Mundur lagi. Mundur lagi nih. Gue mundur lagi. Mundur lagi. Dua kali kelindes. Asyhadu alla ilaha illallah. Gitu lagi dong. Tukang parkirnya dibunuh sama Pican. Dibunuh. Perkara 2.000 bunuh-bunuhan. Astagfirullahaladzim. Daripada duluan mana telur duluan mana ayam. Oh iya bener ya, ada yang bacok-bacokan ya. Nah akhirnya gue balik. Nah disinilah mulai kejadian aneh selanjutnya terjadi. Dari tadi tuh udah aneh, ya nggak? Nggak normal itu bro. Normal ya? Orang Surabaya banyak kayak begitu. Nah, akhirnya ini kejadian aneh terjadi. Karena jendela masih belum gue tutup Bim. Gue masih belum berani Bim. Karena daerah menuju rumah gue tuh gelap banget. Gelap, nggak ada lampu. Nggak ada lampu, ada juga sentir. Tapi di Cibubur sentirnya jauh. Orang mau bohong tuh nggak berencana dulu. Nggak, asli gelap banget. Ngeraba-raba. Itu gelap banget. Gelap, gue balik sampai rumah, mau nyampe rumah itu tiba-tiba ada rambut kena muka gue. Sumpah, demi Allah kena muka gue. Kesentuh gitu. Serius lo? Serius. Nah itulah titik dimana gue ngebut nyampe. Biasanya tuh kan gue kalau parkir mobil gue parkirin kan. Iya. Gue masukin garasi itu enggak gue taruh. Krek. Ada lagi dia. Kok ngikut? Rambutnya gimana bah? Sorry. Gue Bah. nggak lihat rambutnya Bim. Tapi lo kayak ngerasa. Gue ngerasa ada rambut di pipi gue, kena di pipi gue. Nah tadi gue gini, gue pikir benang baju atau apa. Teksturnya
Teksturnya gimana teksturnya? Rambut. Ya kan rambut banyak, ada blow, ada gimbal, rambut. Gimbal, soalnya ada. Tampangnya lucu. Ini nggak gua Nggak apa. pernah Toniki gitu. Teksturnya gimana gimbal bener? Teksturnya tuh Ijuk ya, kayak ijuk. garing di luar, Bondan Winarno lu. garing juga di Ya, dalam. nggak, iya kan dulu begitu. Iya. Garing apa? Kok gak jadi garing ya? Apa? Keras aja, kayak rambut aja, Kayak ijuk berarti rambut ya. panjang. Iya. Rambut panjang kena Kena muka lu. muka lu. Itu pas udah deket rumah berarti. Itu udah 5 menit menuju gerbang rumah gua. Hah. Nah itu langsung Langsung nggak parkir itu. buat aja masuk ke gerbang komplek klaster gua, langsung parkir gua di situ. Nah itu tadi kan gua kan bilang tuh, lu udah cerita ke Danu belum? Ntar aja lah buat bahan Bentar. podcast. Jatuh lu. Gilu banget gue. Oh gini ya. Nggak nyala sih. Itu yang terjadi. Mic-nya lupa. Mikir lupa. Mic-nya lupa. Gua nggak multitasking, kalau ngerokok aja. Iya, emang ciri-ciri blow on tuh gitu. Bahaya laten blow on gitu Pak. Iya, Benar. iya. Ya gitu. Nah itu yang gua rasain. Alamin. Rambut. Lu cerita ke bini lu nggak? Gue cerita ke istri gue langsung. Nggak percaya dia pasti. Percaya, oh dia mah orang nomor 1 di dunia yang paling gak percaya sama gue. Ah. Jadi dia diem aja. Paling ngibul sama dia. Tapi ini bener ya? Beneran. Lu nggak nambah-nambahin buat kebutuhan show kan? Enggak ada sama sekali. Karena itu doang. Yang kejadian terakhir yang wah pecahnya di situ. Wah Biasanya kalau ada rambut kayak gitu bang, dia tuh palanya di samping pundak lu gini loh. Biasanya kayak gini nih, gitu. harusnya digibak gitu. Nah, harusnya di RKO. Harusnya di RKO. Iya. Gitu harus. Gitu. Habis diginin innalillahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah kan ente udah mati ente. Serius lu, Bah? Serius. Lu sampai merasakan gesekan antar dimensi. Rambut, nah itu gesekan antara apa tadi? Antar supporter. Jangan dong. dimensi. Gesekan antar dimensi. Mhm. Itu yang gua, aduh, makanya wah kalau nggak karena makanan kucing, nggak ada gua di sini malam ini. Hah? Maksudnya? Makanan kucing kan mahal. Ini kan dibayar, lumayan buat beli makanan kucing. Oh, kira ada kaitannya. Iya. Jadi selain bocah nanas dan teman Kliwon, Pican nih pecinta kucing guys Iya. gitu. Iya. Gua suka banget sama kucing. Iya, salah satunya adalah Hiasan kepala kucing di ini di tembok di rumah gua. Orang kan rusak, gua kepala kucing. kucing apa aja yang lu punya, Bah? Ada kucing cebol. Gua punya kucing cebol. Masa sih? Munchkin namanya. Munchkin, oh iya, itu iya. kucing Oh, itu cebol ya? Iya. Batu bara marganya. Hah? Ucok bapak batu bara. Enggak beneran. Munchkin. Enggak beneran. Itu gesekan antar dimensi yang skin to skin sama gua. Skin Baru to kali skin. Intim banget tuh skin to skin. itu. Iya, tapi itu kuat banget, Bah, berarti, Bah. Iya, kalau udah sampai wujud gitu ya. Enggak, sekarang gua sebenarnya yang mau gua tanyain ke lu pada, pernah nggak ada bintang tamu Hah? yang punya pengalaman serupa sama gue? Nggak ada. Pernah nggak ada yang diundang kayak Ada, gitu? waktu itu pas kita promo film Keramat. Oh iya, pas promo film Keramat. Wah, itu Itu gila juga tuh. Di jeruk purut, Pak. Iya, di podcast Mas Di Asia. podcast Mas. Iya. Salah satunya kontak fisik juga. Salah satu pemerannya itu waktu itu Mas Ajil Dito. Pas lagi cerita kayak gini, dia pundaknya ada yang nyolek gini. Serius. Ini lagi meresto daging iga. Iga Presto kagak matang-matang ini dari tadi. Lapar juga ya ngomong mulu ya. Beneran dicolek Mas Aji. Beneran. Dan itu di dalam ruangan tag kita di studio tuh ada 8 sampai 9 orang. Nah, dia tuh berasa dicolek-colek. Cuman waktu itu Mas Monty Tiwa kan beliau udah sering merasakan seperti itu ya. Iya. Di saat beliau syuting dan lain-lain. Jadi Monty Tiwa ada di situ. Ada. Dia jadi Dia tahu. Ada. Terus Mas Hanung bilang apa waktu itu? Gak Oh, ada. nggak ada. Kalau yang ada Mira Lesmana waktu itu. Iya, jadi dibiarin aja, lanjut aja. Nah, puncaknya itu ada satu momen, itu ruangan tuh penuh, Pak, 9 orang, 8-9 orang tuh ada bunyi ketawa, Pak. Asli. Ketawa Iya. asli. Ketawa ngakak gitu.
ketawa gitu. Gak serem banget ya. Ketawa gini bang. Ayo. Goofy kita Bapak gue dong Goofy. Iya, maaf, Iya. maaf. Gitu. Jadi pas kejadian ketawa itu si pemeran ceweknya gue lupa namanya siapa ya? Maura. Maura itu langsung begini nih badannya. Saat Aduh. Iya dia bilang ke nyokapnya kan juga ada di situ. Mah, panas katanya. Ininya panas. Oh, koyoknya lupa dicopot. Iya, akhirnya yang perempuan itu pada keluar semua. Abis itu baru suasana studio kondusif. Beneran ini ya, beneran. jadi kita tag-nya diberhentikan, kita keluar semua. Gitu. Yang perempuan keluar, baru kita lanjut syuting. Itu, Itu ada di episode 352 di Spotify. Di Spotify 352. Iya. Nah, itu juga ada videonya, nanti lo lihat dah. Ada itu dan suara-suaranya kedengeran. Dan suara itu ketangkep, iya suara itu ketangkep. Bisa lu playback gitu di Spotify. Suaranya apaan? Bukan. Kerucuk, lapar. Ya, Monty Tiwa lapar. Suaranya tuh kayak mau ngopi gitu. Gimana Nu kalau mau ngopi Nu? Ngopi apa ngopi? Oh, asem nih gitu. Opoy. Gitu. Nah, pas Abah Pican main ke PMK, suara itu kan muncul ketika lo nyeritain Oh, pengalaman iya. anak lo ya. Iya nggak sih? Bukan dong. Gue nyeritain Oh, yang ini yang taksi. Iya. kondisi gua, bukan gua ya, gue cuma jadi saksi yang ngalamin sopir taksi yang lihat. Jadi sopir taksi lagi masuk ke gerbang rumah gua, dia nganterin gua itu sekitar jam 1-an lah. Karena kan gua balik itu kan Man-N ya. Man-N itu kan biasanya lembur jam 12 kita baru boleh Iya. balik. Oh, dini hari itu. Nah dia mungkin sekitar jam 1 atau setengah 2 lah nyampe rumah gua kan. Nah baru nyampe gerbang rumah gua, dia tiba-tiba tadinya cerewet diem gitu. Nah dia ngelihat kaki, pas balik justru habis nganterin gua dia balik, Iya. dia ngelihat kaki di atas gapura. Pakai New Balance. Apa enggak? Pakai boot, kakinya Bung Tomo. Ya enggak lah, lu gue Bimo Danu. Bimo Danu di Danu, sini. iya. Kaki Bung Tomo. Nunjuk gini dong. Aduh, orang aneh. Lah, lu lebih aneh. Kaki siapa tadi dia bilang? New Balance. Pakai New Balance kuntilanak. Ya gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kali Mana punya tuh? selera fashion bagus. Dia kan kuntilanak cewek, Sketcher bro. Nah gitu dong, jangan ke Bung Tomo. Iya, kakinya pakai Skechers. Nah, itu agak lucu dah gitu. Kalau Bung Bung Tomo, Tomo tadi lebih lucu kayaknya. lucu banget Iya. kalau Bung Tomo. Terus kaki kuntilanak bro. Gini-gini Ya Kayak gini. uncang-uncang Terus pas gitu ya. dia penasaran, ih itu apa ya? Pas dia nengok, kan dia kan tadi kan ngadep sini misalnya kuntilanaknya kan. Iya. Terus balik badan ke arah sopir iya. taksinya. Itu yang bikin, nah pas kita ngomong kayak gitu, langsung ada Suara keluar. suara di headset kan. Iya. Katakan tidak pada korupsi. Demokrat. Angelina Sondak tuh. Ini saudara. Tidak. Katakan tidak. Lu ya bah ya emang macem-macem lu emang nggak boleh bah begitu bah. Lah aku nggak boleh, gua nggak ngapa-ngapain. Oh ya supir taksi. Ya sopir Oh, taksi. bener. Nah itu katanya, wah itu salah satu momen yang ya kan lost contact lah. Iya. Akhirnya berapa minggu kemudian gue dapat kabar itu, dan ya itulah persentuhan astral itulah yang menurut gue tuh rambut itulah yang bagi Iya. gue tuh gue nggak pernah sih ngalamin apa sih antar dimensi itu namanya. Senyata itu ya. Iya. Bersinggungannya itu kan tadi. Baru pas balik dari lo itu sih. Yang pertama kan baru suara doang. Iya di kasur digoyangin. Berikutnya langsung fisik gitu loh. Iya. Iya. Itu. Tapi bah lo pernah kepikiran gak sih kita tuh sampai sekarang masih dijajah even sama setan? Enggak. Lu Kan baca ayat Simpel kursi. banget, langsung patah tuh. Enggak. Oke. Iya. nih Iya. Diralat. lo boleh tanya orang Belanda pernah nggak lo ngelihat genderuwo atau jelangkung atau pocong? Nggak pernah. Coba orang Indonesia selalu bilang noni Belanda. Noni Belanda. Kami Pastur. masih ada. Parkur. Pastur. Pastur. Parkur. Monyet. Pastur. Parkur tuh yang tadi lu tabrak tuh tukang parkur. Parkir. Ah, Iya. Asli Pak. Jadi
entitas-entitas luar tuh bisa masuk ke sini, Pak. Tapi entitas-entitas ini Kayaknya dia nggak paham guys. Enggak, paham. Paham. Enggak. Gua takut sama orang tatoan. iya, ini fakta menarik, Bah. Gue udah nanya kemana-mana ya, gitu. Iya, teman-teman kita yang ada di mana, Belgia, di Nah, Swedia. lu salah kalau menurut gua. Gua Salah pernah kita, salah. Salah. Karena gini, gua waktu di Amerika, Bohong nggak nih? Mana pernah lu ke Amerika? gua di Amerika lama, Bro. Anjir. Jadi- Anak Merdeka Kalisari. Jadi kursi taman gua gitu. Ya. Di mana Didudukin lu? ibu-ibu ya? Gua waktu itu ke Vegas. Wih. Kerjaan kantor. Judi. Enggak dong, iya dikit. Kalau 7 juta gua Ilah dibahas. 7 juta dong dibahas. gua kan dapat 3,5 juta dari kantor. Enggak, ini bener nih, gua dapat 3,5 juta dari kantor. Heeh. Buat uang jalan. Oke. Tapi sebelum gua jalan ke kantor, istri gua bilang, "Bah, bikin dapur dong," gitu. Kitchen set gitu. Iya. Berapa, Bu? 10 juta. Oke. Ya nanti kalau aku ke Amerika aku bikinin pulang dari Amerika karena gua pikir gua dapat uang transport kan. Ternyata uang transportnya 3,5 juta, kurang 6,5 juta. Nah sampai sana gua main judi Keren. di Bellagio, Hotel Bellagio. Anjir. Ya kan, gua main menang 7 juta. Wih, bentar lagi tuh kebeli kitchen set. Makanya akhirnya main menang 15. Nah, udah dapat tuh kitchen Udah set. dapat lebih lagi 5 juta ya kan. Rencana gua motong kambing. Wah. Sisanya beli kambing Iya. 2 dah. Iya. Kebetulan waktu itu mau Idul Adha. Betul. Potong kambing dah. Heeh. 2 dapet nih. Iya, Gua. 15 nih udah Iya. dapat kitchen set, kambing Sama 2. kambing dua. Oke. Dapat kitchen set dapat, Heeh. ibadah dapat. Dapat. 2 ekor lagi. 2 ekor lagi. Nah, terus- Abah Pican sedang memasak. Nah, dapat. Oke. Orang tuh dasarnya maruk. Nah. Terus di sana tuh lo iPhone 6 baru keluar. Tahun berapa anjir? 2000 berapa tuh? 16 atau 2015 yang itu. Even antara 6 apa 7 gue lupa dah. 2015, 2016. Iya bener ya? Iya, Iya. 2015 berarti ini. Teman-teman kira-kira. gue pada beli. iPhone 6. iPhone 6 gue tanya berapa? 10. Nah. Wah, ini megang 15, kitchen set 10, kambing 4 juta. Sisa 1 juta. Iya. Beli iPhone kurang 9 kan? Iya. Nah. Puter lagi. Ah. Dapat nih, siapa tahu dapat sapi. Bener. Sapi 23 juta lah. Iya. 12 waktu itu. Oh gitu ya. Siapa tahu dapat sapi. Niatnya kan baik banget Niatnya ya. baik. Main. Kalah dikit. Kalah menang mah Allah udah Biasa. atur ya kan. Biasa kan gitu loh. Blok. Bentar. Lu giliran judi percaya Allah. Aneh banget. Lah gua kalau hari biasa pohon tua. Iya, nyembah portal ya katanya ya. Singkat cerita kalah lah gua. Habis duit gua. Maaf Bim. Ntar ditampol gua. Habis. Nah itu di situ Allah nggak suka ternyata. Dari awal juga udah nggak pasti. Enggak. Ya intinya kalah lah. Udah Intinya udah kalah. lupain deh tadi dah. Ya itu Oke. imajinasi lu ya. Iya kan? Iya. Begitu kira-kira Iya. ya kan. Kalah lah. Udah disapu dikotorin lagi. Nah di Vegas itu Bim, gua meeting di satu bangunan tua gitu Bim. Namanya Saung kuring. Mang Engking. Mang Di Vegas ada Mang Engking. Lagunya gimana ya? ada gedung tua gitu namanya gedung Voldemort. Bohong anjing. Udah biarin aja, nggak usah digituin, Enggak. biarin. Oke, gedung itu. Ada gedung tua, Gedung Voldemort gak ada hidungnya berarti. ada gedung tua. Nah itu tempat kita meeting. Nanti gua cek ya namanya apa, gua kasih tahu lo ya. Gua tanya dulu ke orang kantor gua. Nah di situ gua ngerokok di luar. Rokoknya apa? Jarum super. Bro, tempat dingin Jarum Super udah paling bener. Gila. Di Keren. Vegas yang ngerokok jarum super. Rokok yang lain nih lo isep gak ada asapnya bro. Anjing. Ya. Bah, gue bilang, super. Terus dia, Aduh.
Lah iya ada asapnya bang. Gitu. Nah di gedung tua itu parkirannya pohon-pohon banyak gitu lebih. Pohon-pohon gondrong, pohon-pohon lebat. Pohon-pohon lebat. Terus gue minjem korek sama orang sana lah security-nya. Namanya Michael, Buat. John, dan namanya kepet. Wahyu. ya kan orang Vegas. Masa namanya Gue Wahyu? lupa lah, gue nanya minta korek sama dia, gue ngerokok, terus gue bilang sama dia iseng, bro kalau di Indonesia nih, Iya. pohon-pohon gini biasanya udah ada kuntilanaknya, banyak setan, Iya. gue bilang gitu. Ini jam berapa sih? Jam 11-an gitu lah. Malam atau siang? Malam Oke, gelap. oke. Ini kalau di Indonesia nih udah banyak pohonnya nih, udah Iya, banyak iya. kuntilanaknya nih. Terus dia bilang gini, lu percaya sama setan? Wah percaya banget, gue bilang gitu kan. Gue sangat percaya. Nah kebetulan gue kan bisa ngerasain ya, kayak oh nih gedung angker, nih gedung ada nih, gue bisa. Terus gue bilang di gedung lo ini juga kayaknya ada dah, gue gitu, iseng-iseng doang gitu. Terus dia bilang gini, lo percaya sama setan? Yuk ikut yuk gitu. Dia ngajak gue ketemu sama orang-orang Meksiko yang ngepel gitu kerjaannya. Oke. Di sana tuh orang-orang Meksiko tuh kerjaannya kayak ngepel, bersih-bersih. Iya, yang ini ya, apa kerah biru lah. Iya, kerah-kerah biru gitu. Nah ngobrol, dia bilang gini, guys lu kayaknya mesti ngobrol ya sama ini orang. Dia nih percaya sama setan, dia bilang gitu. Dia percaya sama ghost. Dan dia bilang di gedung kita ini angker. Nah dia kebetulan dari Indonesia, dia bilang gitu. Nah terus si pekerja-pekerja Meksiko itu kan udah tua-tua gitu, udah umur-umur gocap 60-an gitu lah, udah nenek-nenek gitu. Iya. Lansia gitu Ya udah nenek-nenek udah keriput, jadi kata gue dari jauh kan gue gak pakai kacamata, ini kok ngekrecek ngepel ya gitu. Krecek ya. Orang disamain sama lauk. Itu nama nenek-neneknya Yujum tuh kayaknya. Gudeg kali ya. Orang apa krecek ini ya? Gue ngobrol sama mereka, lu percaya pak gitu? Iya gue percaya, karena di Indonesia common, gue bilang. Gedung lama, pohon besar itu pasti ada penunggunya. Terus dia bilang, oh thank you, dia terima kasih sama gue, thank you, karena kami sering banget cerita tentang hal ini, bahwa di gedung ini ada penunggunya, tapi no one percaya, believe us, dia bilang they just call us crazy, dia bilang gitu. Terus gue bilang, kok begitu ya, karena di sini nggak ada yang percaya gitu-gituan. Ya? Terus akhirnya gue tanya, emang kayak apa hantunya? Karena gue pengen ngetes kan, sama nggak kayak di Tambun gitu kan? Oh iya benar juga ya. Iya. Hantu Vegas sama nggak ya? Iya sama nggak ya? Terus pakai baju putih di jendela, terus terbang gitu. Drone kali gue bilang. Mana ada drone? Oh DJI gitu kali. Mana ada? Terus kok sama di Indo? Iya, gitu. iya. Iya kayak gitu. Terus gue kasih lihat nih di Indonesia namanya ini kuntilanak. Gue kasih lihat fotonya. Terus dia bilang bener kayak gini, tapi ada mukanya. Dia bilang kalau kuntilanak kan gak kelihatan mukanya kan? Rambut gitu. Rambut. Nah ini ada mukanya. Kayak gini bener bentuknya gitu. Nah akhirnya situ kesimpulan, ternyata orang bule juga percaya dan setannya juga mirip sama soket sini bro. Gitu. Soket. Diaspora kali lagi di sana. Hantu aja diaspora ya. Nenek saya dari Kediri. Iya. Lalu lagi setan diaspora. Ya kali aja dipermasalahin juga. Nah itu, jadi gue bisa bilang orang bule percaya 100% sama begituan. Oh benar, orang bule itu bukan nggak percaya, justru percaya tapi dengan medium yang lain bah gitu. Contohnya medium apa misalnya? Ngebedahnya dengan metafisika. Oh. Iya pendekatannya yang diganti. Uap gitu. Mereka tuh kok uap? Mana uap? Kan fisika. Bener, kan ada metanya. Oh metanya. Metafisika, kalau dengan fisika Uap. doang baru. Gini kali James Watt uapnya lu. begini kali uapnya. Iya. Buat orang. Pendekatannya dengan uap. Apa maksudnya? Misalnya. Maksud dari Pak Bimo ini apa? Misalnya. Gua sering sama Coach Justin, jadi gini. Menurut saya Bung, pendekatan metafisika gitu Bung.
Biasanya Coach Justin gue ludahin. Emang iya? Nggak berani, udah tua. Gimana? Tua-tua Iya. Belanda ya. Iya tua ganteng. Coach Justin ganteng banget, kacamatanya biru warnanya. Masa ganteng kok Justin? Goblok. Tuh. Apa? Botak suka bentak-bentak katanya. Enggak, aslinya baik banget Coach Justin. Emang iya? Iya. Coach Justin kan jadi setan kalau udah mati. Jadi setan. Setan Utrecht. Casper jadi Casper dia. Jadi Casper, hantu yang baik. Hantu yang baik. Hai, Edgar David mana? Bah, yang serem itu kalau sales meninggal. Aduh. Jadi apa tuh Min? Arwah pemasaran. Bukan penasaran, pemasaran. Arwah marketing. Bawa brosur. Mau beli apartemen nggak? Gini, bisikinnya juga, Mas kita udah kerja sama BNI. Lu goblok. Kenapa jadi gua Bawa brosur. lalu Bisik-bisiknya gitu ya. Mas kita udah partnership sama BTN. apa? Metafisikanya tuh. Metafisikanya tuh pakai ilmu Pak. Ilmu. Gitu. Ilmu yang dihitung. Misalnya nih medan magnet gitu. Terus misalnya suhu ruangan, gelombang radio, yang kayak gitu-gitu. Untuk Makanya thermal. Ya, Makanya yo. ada Ghostbuster. iya. Makanya kalau itu lo- bukannya film bohongan. Iya, film, bener. Cuman kan kalau lo ngeliat YouTube, penelusuran yang serius orang luar negeri itu pakai begituan tuh Pak. Alatnya banyak banget. Oh, tes pen gitu ya, buat tes pen. Pen. Enggak, alat buat nyentrum ikan. Lele jatuh lele. Itu tuh. Terus kan dapat lele kan? Iya. Lele kan belendir ya? Iya. Itu kalau diandukin belendir lagi nggak sih dia lelenya? Misalnya lele lu andukin nih, terus keluar lagi ke lendir. Nanyanya sama kita ya. Kalau punya gue sih berlendir. Lu mah lumpia udang Jangan sembarangan lu. yang ditawan. Jangan sembarangan, gue bukan lumpia udang. Otak-otak Singapura. Asin. Terus asin banget tahu itu otak Singapura, sumpah gua nggak kuat makannya. Emang iya? Asin banget. Ya lo bisa milih bumbunya. Yang di eat and eat lo gaduin aja asin banget itu. Kagak nih. Makanya Nih, lo coba. jangan salah beli. Lo beli di mana? Di eat and eat kan ada tuh yang panjang-panjang tuh. Ditanyain nggak sama orangnya? Tanyain apa? Mau beli apa? Gitu. Mana ada dia netin begitu kan? Ada. Gue pernah ketemu. Mau kayak beli gitu. apa? Enggak mau beli apa. Mas, mau beli yang kayak gimana? Rasanya kayak gimana gitu. Oh, iya saya mau otak-otak Singapura. Ah. Nah dikasih terus asin. Wah gua sampai pusing kepala gua. Nah pas gua pusing gua langsung ngerokok, gua super. Ngerokok nih kan, gua masih pusing, gua pakai Panadol. Baru hilang. Ternyata emang sakit kepala ya. Bener sakit kepala. Allah. Bukan gara-gara Apa otak-otak metafisika? Singapura. Ini gak kelar-kelar. Metafisika bang. Udah kelar. Lo yang nanya Oh. mulu. Lu. Pendekatannya gitu. Iya beda. Kalau di Indonesia kan nggak pakai gitu-gituan, Bah. Bener. Pakai kancut. Iya, pakai kancut. Ya kalau nggak pakai kancut digigit kepiting nanti. Lu. Kalau nggak pakai kancut kan suka kena resleting. Kalau di Indonesia tuh kebanyakan ditanya. Apa tuh? Oh. Tal bantal. Gitu tuh. Tal bantal. Saya mau tidur. Tal bantal mau makan apa? Itu udah terlalu gila ya udah. Mau makan apa? Telur. Orek. Oh orek. Ucus, karo ucus. Ucus. Mau makan apa? Karo ucus. Karo orek, Orek. karo endok. Karo ndok. Enggak itu guling yang mau guling. Batalnya nolak. Bah, lo ada yang mau nanya, lo mau bertanya nggak sama Super Friends yang hadir di sini? Kali gitu misalnya, kan pertanyaan lo kan pertanyaan yang kritis ya. Lo diterkenal sebagai seorang komedian yang kritis. Enggak ada itu. Lah tadi misal pertanyakan lendir lele. Nah, kurang kritis apa? Nih banyak Super Friends di sini yang udah hadir nih. Kali aja ada yang bisa. Karena kita masih punya satu hadiah, Bang. satu hadiah ya? Iya, ini Ada dari hadiah. lo deh sekarang. Gua nanya-nanya gitu lo ada lo jadi gitu nanya. Ya apa aja, silahkan. Oke. Pokoknya versi lo aja, versi lo. Cepet-cepetan angkat tangan apa? Ya, boleh. Oke ini agak ilmiah. Iya. Karena kan gua kuliah di Jerman.
Anjay. Habibi lu. Kita juga kuliah di Amerika. Di mana? itu? Chicago. Apaan itu? Cik ini kali pasir gondang dia. Di IKJ. Oh, ikut kakak jualan. Udayana. Apa itu? Udayana jangan kuliah dulu nak, bapak gak ada biaya nak. Klasik. Jualan cacing kayak apa kayak. Pilihan Jualan cacing. Jualan cacing ke siapa pak? Ya ke burung. Kan burung makan cacing. Jualan cacing ke burung. Kan burung gitu-gitu bawa koin. Jualan aneh banget. Jualan cacing. Yang beli burung. Pertanyaannya, Ya, tanya Iya, Pak. yang ilmiah. gua malu gua kok kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa. Apa ya? Apa aja udah yang ada Atau di apa kepala lu, hantu Pak. paling serem menurut lo gitu Iya. aja. Yang ada di kepala Pak Pican 5 aja. hantu Iya. Hah? yang pernah dilihat. Wih, kebanyakan Pak. Kebanyakan. 7. Makin banyak. Mata lo 7. Tuh 5 Sebutkan 5 personil Backstreet Boy. Budi, Heru. Itu kayaknya bukan Backstreet Boy. Bukan. Itu tukang nasi bebek kayaknya. Minimal komunitas iseng-iseng tailuk tuh gitu tuh. Iseng-iseng tailuk. Iseng-iseng kayak lu. Ada anjir dulu. Ada itu bener. Ada, Pak. 2010-an. Kok jadi gak serem ya ini ya? Hah? Yang serem lah, yang serem. Lu Bim, lu aja Bim mah. Lah kagak ini versi lu. Pertanyaan serem. Apapun, pertanyaan apapun. Lele kalau diandukin berlendir lagi apa enggak? Nah nggak apa-apa gitu. Nah ini versi lain dah gitu. Kejadian horor udah ya? Udah, itu kan versi kami. Kita podcast Malam Kliwon. Apa ya? Yang ada hubungannya sama hantu aja. Dipukul pakai balok pernah. Apa ya? Mukulnya pakai balok. Apa ya? Yang berhubungan sama hantu. Iya. Hantu sukanya makan apa? Nah, Tanya. gitu aja. Jawaban paling random itu dapat Iya. hadiah. Ayo. Oke. Apa makanan kesukaan hantu Hantu. Bogor? Ah, Hantu udah. Bogor. Ini versi Abah Bican. Tunjuk tangan. Nah, ayo Mbak, sama, maju Mbak. Ayo Mbak. Maju, Ayo, Mbak, apa maju, Mbak? Teriak aja dari situ. Apa? Toprak. Oke. Nggak masuk. Dipuling dulu. Ke toprak apa? Nggak masuk. Ayo, yang lain. Nasi Padang. Ayo lanjut, ayo Nasi Mas. Padang. Nggak kena dong dia pas makan kan? Sate babi. Ayo Mas ya tadi Mas. Kumpulin dulu. Sate Ayo, babi. apa lagi? Apa? Bakakak. Naon sih? Makanya bakakak. Apa sih bakakak? Bakakak. Gitu tuh. Lah kocak. Apa bakakak kamu? Bakakak ketoprak, Mas. Coba tuh yang ujung. Kaldu bubur. Gua itu Oh, yang belakang. Yang belakang. Kocelak. Cungkring Kocelak. nggak ada, cungkring Surya Kencana nggak ada. Apa? Seblak. sebelah. Ah. Sate tadi dia bilang sate. Sate. Apa Mbak? Makan telur. Setan makan telur gulung. Centil banget. Makannya telur gulung. Yang rasa apa Mas? Bubuknya mau rasa apa Mas? Pakai bihun enggak? Ya tadi nih gue. Waktu gue mati berarti belum ada mecin. Belum ada rasanya. Siapa yang dari Ciamis yang itu? Hasan Cilung. Lo Hasan Cilung lo. Nanya kuntilanak mau beli apa, Neng? Tapi beneran gue nanya, ada yang tahu Cipakoceak nggak? Apaan tuh? Cipakoceak ada yang tahu nggak? Tuh, itu nama makanan. Apaan itu? Apaan tuh? Cipakoceak. Kok kayak bunyi-bunyian? Nah iya kan, kayak orang kelelep kan. Kayak akapela gitu, Bang. Cipakoceak. 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 Menteri. Enggak. Ya udah, Enggak boleh. Bang. Elah orang. Abah mau dipanggil lagi enggak? Jangan, Capek banget. jangan. Gue tanya lagi, ini karena gak ada yang percaya. Cirambai, ada yang tahu Cirambai gak? Oh. Tuh, ada kalau di Iya. Bogor jokesnya masuk. Iya, Cirambai iya. Cirambai, Rambai, Rambai. Itu lagu nasional. Oh iya. Niur di pantai. Tanah airku Indonesia. Cipakuceak. Cipakuceak. kayak orang kelelep tadi kata. Cipakoceak. Tolong, cek banyak kocek. Bewot, Cipakuceak. Baywat. Lah kan kalau minta bewot. Oke, jadi siapa, Bah?
Sate sih kayak masuk akal. Kenapa sate? Enak. Kok jawabannya lurus ya? Sate. Ya kenapa sate? Sate. Madura, dari Madura soalnya. Sate. Sate. Enggak sih, menurut gua telur gulung. Telur gulung. Telur gulung. Oke, maju Telur ke depan. gulung. Jawab telur gulung. Oke. Ngebayangin tuyul makan telur gulung. Coba maju mana yang jawab telur gulung? Nah, Caos ini. bang, caos. Oke. Udah caos. Mbak Pican, kasih hadiahnya Mbak Pican. Lu aja ya. Ayo kita interview Udah, dulu di atas. Gue anak blokor. Blokor, Anjay. bro. Leeds United. Gile. Makasih bang. Gila. Gila. Ngapain nih? Suruh ngapain? Iya lagi. Iya enggak, foto-foto. Oh, foto. Foto Ayo, dulu. foto. Suruh ngapain? Orang kok celeng semua ya. Ayo. Capek banget. Bang Cogan. Mau kipas angin lu. Kipas angin beneran, mau kipas angin. Mau kipas angin. Kagak. Bau belakang kulkas. Thank you blokor. Makasih ya bang. Langsung main futsal abis ini. Bamford. Pemain Leeds. Oke, sebelum kita udahan, kita mau ngucapin sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah datang ke Udah sini. datang ya. Terima kasih kepada Super Music. Yeah, Super Podcast Show 2024 sekali lagi ini adalah kolaborasi talent-talent podcast nasional bareng Super Music ya. Yoi, program Keren. podcast offline dari Super Music. Nah, Abah dong baca dong. Yang pastinya selalu ngasih kalian semua obrolan-obrolan seru. Anjay. Mulai dari isu dan tren terkini, lifestyle, culture, sampai musik. Kurang voice over lu. Gimana dong? Yang pastinya selalu ngasih. Jadi bapaknya Bakabon begitu. Jangan lupa. Jangan lupa Nah. gigit ular. Apa jangan lupa apa? Oh, Untuk subscribe. jangan lupa untuk subscribe YouTube Super Musik dan follow Instagram Super Musik ID underscore ID. Nah. Biar lo udah bisa dapetin informasi terupdate seputar musik dan lifestyle. Kapan lagi nyuruh bapak-bapak? Oke, sekali lagi terima kasih kepada official ticketing partner Blibli.com daripada Blibli, ya. seluruh media partner. Ada Bogor Estetika, Bogor Kun, Bogor Viral, ada City of Bogor. Info Cibinong, Inef Media. Halo Bogor, Info Parung, warga lokal Bogor Media yang sudah mensupport acara ini. Kalau pakai suara yang deep dong Pak, kayak gue nih. Jarum Super Espresso. Wah. Oke. Teman-teman, Super Friends, kita butuh ya kalau misalnya kita butuh energi kalian semua di Ya. sini. Yoi. Kalau misalnya kita bilang Super Musik, Super Friends semua bilang ini rasanya super gitu ya. Yuk. Oke, kita tes dulu nih ya. Super Musik, ini rasanya super. Kurang. Sekali lagi ya. Sekali lagi yang lebih keras lagi. Oke. 1, 2, 3. Super Musik. Ini rasanya super. Oke, Super Friends, teman Kliwon, Bocah Nanas dan Barudak Boleh ya? Bogor yang hadir di sini sekali lagi terima kasih, kita tepuk tangan dulu buat yang ada di sini. Terima kasih teman-teman. Makasih teman-teman. Yang sudah Terima kasih. menyelenggarakan Super Podcast Show. Gue Bimo Kusumo Gua Pican dari Podcast Seminggu. Gua Danu. mengucapkan terima kasih kasih. banyak. Kita sampai ketemu di Super Podcast Show yang lain. Berikutnya. Dadah. Mantap.